Babak 31, Kota Batu Dalam. Sebagai salah satu kota tersibuk di Paphiel Utara, Deepstone City memiliki karakteristik berbeda yang berbeda dari kota-kota lain. Karena lubang dalam di bawah kota, Deepstone City awalnya adalah kota kecil, tetapi setelah sejumlah sumber daya alam ditemukan dan digali dari lubang, itu dikonversi menjadi kota pertambangan yang ramai. Dengan demikian, seluruh kota batu dalam dibangun di atas lubang. Jika seseorang mengamati tata kota Deepstone City dari atas, kota itu seperti hiasan dinding depan di atas lubang kerucut, itu tampak kecil dan tidak mencolok. Tetapi interior kota membuatnya menjadi kota yang mengesankan. Lebar jalan cocok untuk setidaknya 4 gerbong, dan lubang-lubang kecil dari jauh yang diasumsikan orang adalah gua, sebenarnya adalah gua-gua besar yang menampung orang. Di kota batu dalam, setiap rumah, bentuk, dan objek saling melengkapi untuk membentuk pengalaman visual yang setiap pengunjung akan ingat dengan jelas. Demikian pula dengan kota-kota lain, Deepstone City juga memiliki segregasi publik sendiri, yang dibagi dari atas ke bawah kota. Distrik bangsawan terletak di puncak, di mana para bangsawan dapat menikmati matahari dan mandi di sungai yang sejuk dan segar dan umumnya menjalani kehidupan yang nyaman. Berikutnya adalah distrik komersial dan distrik perumahan, yang menempati 3 lapisan di bawah distrik bangsawan. Terakhir, lapisan terendah adalah daerah kumuh, tidak hanya orang-orang di sana hidup dalam kegelapan abadi, tetapi ada juga kekurangan kebutuhan dasar. Bahkan ada desas-desus bahwa iblis bisa dengan santai membuat makanan dari seseorang di kedalaman lubang yang gelap. Hanya orang-orang yang putus asa atau penambang khusus yang akan memasuki lubang-lubang gelap kota. Kota Batu Dalam. Ketika Matt berjalan dari kereta, ekspresinya menegang. Dia berdiri di pinggir jalan sambil menatap kegelapan yang tidak terlalu jauh di depannya. Lubang yang sangat besar dan besar membentang dari ujung ke ujung, dan Matt tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun aku telah mengunjungi berkali-kali, setiap kali aku melihat kota, aku hanya bisa menahan nafas. Roh Kudus memberkati aku benar-benar tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat menggali lubang yang begitu besar dan tidak berdasar. Matt menjilat bibirnya dengan kagum dan berbalik ke arah Rhode yang berdiri di sampingnya sebelum melanjutkan, Rhode, pernahkah kamu mendengarnya di kota ini? Bahkan penambang tertua tidak tahu apa yang ada di dalam lubang besar ini. Ini benar-benar hal yang misterius dan luar biasa. Maksudku, bagaimanapun juga, merekalah yang menggali lubang, kan? Tetapi pada akhirnya, bahkan mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Sulit membayangkan, bukan? Memang begitu. Rhode mengangguk, tetapi dia tidak terus mengatakan apa-apa. Tidak seperti Matt, tentu saja, dia tahu apa yang ada di bawah. Itu adalah salah satu dari 10 rahasia top dari benua jiwa naga. Bagi orang awam, mungkin mereka tidak akan berani mengambil risiko untuk mengetahuinya. Namun para pemain tidak peduli dengan kematian. Jika mereka bisa memecahkan misteri, maka tidak masalah bahkan jika mereka mati 100 kali. Namun, terkadang harganya tidak sepadan dengan masalahnya. Setelah memasuki kota, kesan pertama yang diterima partai adalah keheningan. Berlawanan dengan harapan mereka akan pusat penambangan yang ramai, setiap inci kota di sekitar mereka sunyi, dan satu-satunya yang memecah keheningan adalah denting besi ketika kereta berguling ke depan. Tidak seperti Matt, Rhode tidak terpesona oleh keindahan kota pertambangan ini. Dia hanya melihat ke arah langit biru, matanya menatap pegunungan di kejauhan. Seolah-olah penglihatannya dapat menembus bebatuan, dia melihat kastil kota emas bertumpu di danau peri dan juga orang yang tinggal di dalam. Adalah, orang itu, sosok yang ramping, menawan, namun kuat. Tiba-tiba, Rhode tampaknya telah kembali ke masa di mana sinar matahari terakhir merayap di bukit-bukit yang ternoda darah. Di bawah matahari sore yang redup, seseorang yang mengenakan baju besi cantik sedang berlutut di tanah dengan 100.000 tentara berdiri di depannya. Matahari terbenam yang merah darah dan merah darah itu menelusuri siluetnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, rambut emasnya yang berkilau dan terawat dengan baik telah kehilangan kemegahannya saat tersapu angin sepoi-sepoi, dan angin sepoi-sepoi menyebabkan bulu-bulu yang patah pada sayap putihnya yang murni bergoyang ringan. Namun, tidak ada keraguan di matanya saat dia berbalik ke arah Rhode. Bibir pucatnya sedikit terbuka, memperlihatkan senyum yang cemerlang. Begitukah? Sangat. Dia berbisik pada dirinya sendiri, dan kemudian menutup matanya. Tiba-tiba, semuanya diselimuti kegelapan. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Rhode menemukan tujuannya. Dan pada saat itu, dia dengan tegas memutuskan untuk melepaskan identitas pemain gratisnya dan membuat guild. Dengan perubahan pola pikir itu, ia mulai mengubah seluruh dunia game. Akhirnya, ia berhasil mengubah 3 era menggunakan kedua tangannya sendiri.
Tapi dia tidak puas karena, di lubuk hatinya, ada jejak penyesalan. Dia pikir dia telah kehilangan semua harapan untuk menebusnya. Tapi sekarang, kesempatan baru untuk menebus kesalahan telah muncul. Rohde tahu apa yang akan terjadi pada benua ini. Itu akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua makhluk hidup. Bahkan sekarang, karena semuanya tampak tenang dan tentram, dia tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Pendek dan rapuh, seperti berjalan di atas es tipis, kedamaian ini dapat dihancurkan kapan saja, dan hanya kekacauan yang menanti. Namun, Rohde tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya cemas. Dari titik waktu ini, jika semuanya berjalan sesuai dengan sejarah yang dia tahu, maka masih akan ada sekitar 1 atau 2 tahun stabilitas. Sudah cukup waktu untuk menyelesaikan persiapannya. Setelah itu, dia harus mempertimbangkan bagaimana cara bertahan hidup dalam musibah. Jika dia bisa, dia tidak akan menggunakan metode berisiko ini, tetapi dia mengerti betapa mengerikannya bencana itu, dan seluruh benua jiwa naga tidak akan bisa lepas dari bencana. Akan lebih baik jika dia membuat beberapa langkah di muka sebelum menghadapinya. Kembali ke masa sekarang, Rohde menarik jubahnya dan menyembunyikan wajahnya. Tidak peduli apakah itu dunia nyata atau virtual, penampilan wajahnya akan dengan mudah menimbulkan masalah. Jadi, lebih baik jika dia menghindarinya sepenuhnya. Bapak Rohde. Pada saat ini, Ben membawa 2 orang laki-lakinya dan anak muda yang gendut ke sisinya. Mungkin, itu karena dia kembali ke wilayahnya, sikapnya lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ini semua berkat kamu bahwa kami dapat kembali ke masa lalu. Mata Rohde kemudian menyapu orang-orang di belakang Ben. Dia seharusnya baik-baik saja, kan? Dia dengan santai memperhatikan wajah pucat di wajahnya. Setelah mendengar pertanyaan Rohde, Ben hanya bisa mengungkapkan senyum tak berdaya. Nona muda itu baik-baik saja. Hanya saja dia masih shock. Miss Lai telah menyembuhkannya, jadi tidak ada masalah secara fisik. Ben kemudian ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih mengangkat kepalanya dan melanjutkan, itu. Apakah kamu punya waktu sekarang? Nona muda itu ingin kamu mengunjungi rumahnya untuk membalas anugerahmu yang menyelamatkan hidup. Aku masih harus melakukan sesuatu, jadi aku tidak akan membuatmu kesulitan lebih lanjut. Rohde menggelengkan kepalanya saat dia menolak undangan Ben. Itu bukan masalah besar. Begitukah? Mendengar jawaban Rohde dengan cara ini, Ben merasa canggung. Helen, yang berdiri di belakangnya juga merasa kecewa, tetapi tidak ada yang melihat ekspresinya. Meskipun kekuatannya bukan sesuatu yang patut diperhatikan, sebagai seorang kapten penjaga, keahliannya dalam kata-kata layak. Karena Rohde telah dengan jelas menarik garis, dia tidak mencoba memaksanya lebih jauh dan akhirnya mengungkapkan ekspresi santai. Meskipun tidak menghabiskan banyak waktu dengan Rohde, tekanan yang dia rasakan tidak ringan setiap kali dia bersamanya. Dia gemetaran sepanjang hari, takut bahwa dia mungkin mengatakan sesuatu yang salah. Sekarang sumber tekanannya berada di ambang kepergian, tentu saja, dia tidak akan menggali kuburnya sendiri dengan memaksa Rohde untuk tetap tinggal. Karena itu masalahnya, maka aku berharap perjalanan kamu menyenangkan. Ketika aku kembali, aku akan melaporkan masalah ini kepada guru. Aku percaya bahwa guru pasti akan berterima kasih atas bantuan kamu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Ben dan anak muda yang gemuk itu dengan cepat pergi. Itu tidak sampai jarak di antara mereka cukup jauh. Helen kemudian sekali lagi menoleh untuk melihat Rohde. Lalu dia menunjukkan ekspresi marah entah dari mana. Kamu pria bodoh. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membawanya pulang dan menyuruh ayah untuk menghukumnya? Nona muda, sekarang bukan waktunya untuk berbicara omong kosong seperti itu. Menghadapi gadis yang keras kepala ini, Ben hanya bisa memaksakan dirinya untuk tersenyum. Kamu dan aku tentu tahu seberapa kuat pria itu. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada kita jika kita mengganggunya? Tapi dia berani memukulku. Helen menginjak kakinya dengan marah dan mengepalkan giginya. Dia tidak berani marah di depan Rohde, tetapi sekarang setelah dia pergi, dia tidak bisa menyimpannya lagi. Bahkan ayahku belum pernah memukulku sebelumnya. Ben hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya atas kata-kata Helen. Dia tidak ingin terlibat dengan Rohde lagi. Meskipun dia tidak jelas tentang perbedaan kekuatan antara Rohde dan keluarga Claire, dia tidak ingin membuat masalah dengan sengaja. Bahkan jika Miss muda itu tidak bahagia, dia tidak akan melakukan apa-apa. Ya, aku akan memastikan bahwa aku akan menyelesaikannya lain kali. Dia menatap Rohde dengan sengit sambil mengumumkan ketidaksenangannya. Pada saat yang sama, seolah-olah Rohde mendengar apa yang dikatakannya, dan dia menoleh untuk menatapnya. Wajah Helen segera memucat dan secara tidak sadar menutupi mulutnya. Ben juga dengan cepat berbalik dan berjalan ke depan.
Sudah waktunya untuk pergi, Nona muda. Jika kita tidak kembali sebelum Tuan tiba di rumah, maka akan ada lebih banyak masalah. Iya. Mendengar pernyataan ini, Helen juga mengangguk setuju. Dia masih memiliki rasa takut yang masih melekat pada Rhode. Begitu dia memperhatikan bahwa dia telah berbalik, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan dengan cepat berjalan pergi. Bapak. Rhode, kita sudah sampai. Setelah mendengar pengingat Lais, Rhode segera berbalik dan melihat Lais dengan gugup berdiri di depannya. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan bertanya, "Ini adalah kesempatan terakhirmu, Lais. Kamu dapat memilih untuk menolak." "Tidak, Emer Rhode." Namun, Lais dengan kuat menggelengkan kepalanya dan mengembalikan tatapannya dengan emosi yang rumit. "Aku sudah lama berpikir. Aku tahu bahwa aku bukan kandidat yang cocok, dan aku mengerti bahwa aku sangat naif mengenai aspek ini. Aku menyadari bahwa aku tidak punya pengalaman, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi yang aku tahu adalah bahwa tanpa kebajikan, keberanian, dan iman, aku tidak akan dapat mencapai tujuan aku. Jika kamu dapat membantu aku mencapai impian aku, maka aku tidak akan menolak tawaran kamu." Matanya tegas dan jernih, tanpa sedikit pun keraguan. Tapi Rhode tidak mundur. "Aku pikir kamu sudah melihat cara aku menangani sesuatu dan aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan." Lais tertangkap basah menghadapi pertanyaan Rhode yang tak terduga dan dia segera menundukkan kepalanya. Jujur saja. Meskipun tampaknya bahwa Rhode beberapa tahun lebih tua dari Lais, pada saat ini, Lais bisa merasakan tekanan yang kuat sambil berdiri di depan Rhode. Itu seperti tekanan yang dia rasakan dari pemimpin tentara bayaran dan ayahnya. Aku tidak tahu." Akhirnya, Lais menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak tahu, Emer Rhode. Aku dapat memberitahu kamu dengan tulus bahwa metode kamu sama sekali berbeda dari yang aku bayangkan. Tapi, setidaknya aku tidak membencinya. Aku mengerti." Ketika dia mendengar jawaban Lais, Rhode mengangguk puas. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di bahu Lais. "Aku tidak akan mengecewakanmu," kata Rhode dengan dingin. Bab 32, Asosiasi Tentara Bayaran. Matt berpisah dengan keduanya setelah mengucapkan selamat tinggal sebentar. Ketika Matt akhirnya menjauhkan diri dari Rhode, wajahnya yang tersenyum perlahan berubah menjadi seringai. Dia muncul seolah-olah dia baru saja menderita banyak dan mencari balas dendam. Bagaimanapun, dia akan bertemu dengan para kreditornya setelah dia kehilangan banyak muatannya. Namun, Rhode masih mengingatkannya untuk tidak mengungkapkan kebenaran tentang bagaimana kapal kargo itu jatuh. Karena mereka diam-diam dilacak, dan jika musuh masih mencari mereka, itu bukan pilihan yang baik untuk mencari masalah. Tetapi Rhode merahasiakan ini dari Matt karena dia merasa tidak perlu memberitahunya. Selain itu tidak akan membantu situasi bahkan jika dia mengungkapkan masalah itu kepada Matt. Jadi pada akhirnya, Matt setuju untuk tetap diam tentang masalah ini. Setelah berkecimpung di industri pedagang selama bertahun-tahun, ia tahu pro dan kontra melakukannya. Bahkan jika Rhode tidak mengingatkannya, dia masih akan memilih untuk tidak membicarakan masalah ini dimanapun. Setelah berpisah dengan Matt, Rhode menuju cabang Mercenary Association di Deepstone City dengan Lais sebagai pemandunya. Sebagai organisasi lintas benua, Asosiasi Mercenary memiliki cabang di setiap kota besar. Mereka bertanggung jawab untuk mengeluarkan misi ke tentara bayaran, merekam penyelesaian misi, dan bahkan juga bertanggung jawab untuk perekrutan dan pekerjaan tentara bayaran. Mereka juga orang-orang yang memiliki wewenang untuk meningkatkan atau menurunkan kelompok tentara bayaran. Asosiasi Mercenary Kota Batu Dalam terletak di lapisan pertama lubang. Simbol yang berbeda, terukir di dinding yang mewakili asosiasi mercenary dapat dilihat dari jauh. Bahkan kusen pintu marmer kasar dan bendera di luar cabang itu luar biasa menarik perhatian. Namun, pintu kayu tebal dan berat yang diukir dengan pola rumit tidak bisa mengandung suara gaduh dari dalam. Ketika Rhode dan Lais memasuki gedung Mercenary Association, hal pertama yang mereka perhatikan adalah aula lebar berbentuk kubah. Sinar matahari merembes dari lubang-lubang di atas, menerangi lantai batu yang putih. Banyak tentara bayaran duduk di sekeliling meja kayu, berbisik dan mengobrol sendiri. Ada juga beberapa yang bersembunyi di sudut-sudut yang memilih diam. Penampilan duo ini tidak menimbulkan banyak perhatian. Di antara orang-orang yang memperhatikan, banyak dari mereka hanya mengangkat kepala mereka untuk melirik sebelum melanjutkan apapun yang mereka lakukan. Namun, tidak semuanya seperti itu. Tidak lama setelah masuk, seorang wanita yang dilengkapi dengan baju besi kulit mengangkat lengannya dan melambai kepada mereka, sementara busur di tangannya yang lain bergoyang dari sisi ke sisi. "Hei, Lais. Lama tidak bertemu."
Saudari Shauna. Ekspresi kegembiraan melintas di wajah Lais saat dia memperlihatkan senyum. Dia dengan cepat berjalan menuju ke sisi wanita itu. Sudah lama sekali. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Baru-baru ini, kami memperoleh banyak jarahan setelah membunuh Knowles. Sekarang kami sedang mendiskusikan bagaimana cara mendistribusikannya, jawab Shauna dengan senyum cerah. Setelah Lais menyapanya, semakin banyak orang berbalik dan mengangguk ke arah mereka dengan senyum di wajah mereka. Tampaknya tentara bayaran di sini cukup akrab dengan Shauna. Selamat. Hati Lais tidak bisa membantu tetapi berdetak lebih cepat, tetapi senyumnya juga kaku. Dia tidak asing dengan adegan ini. Setiap kali dia menyelesaikan komisi dengan Carter dan semua orang, mereka akan duduk bersama dan bertengkar satu sama lain. Itu dulunya kehidupan sehari-hari, tapi sekarang orang-orang itu sudah meninggalkannya selamanya. Apa yang terjadi? Lais, kamu sepertinya tidak bahagia. Meskipun Shauna tampaknya menjadi orang yang beruntung, pergi, jelas bahwa ia juga memiliki sisi perhatian wanita. Setelah melihat perubahan emosi Lais, dia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengerutkan alisnya dengan bingung dan memandang ke arah Rode yang berdiri di belakang Lais. Apa yang terjadi denganmu? Siapa pria di belakangmu? Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Pemimpin, dia. Ketika Lais menyebutkan Carter, wajahnya memucat. Kata-kata sepertinya tidak bisa keluar dari mulutnya. Hanya setelah beberapa detik kemudian ketika Lais tampaknya bisa mengumpulkan tekad untuk membicarakannya. Kami telah gagal misi. Kecuali aku. Semua orang sudah pergi. Saat dia mengatakan ini, keheningan tiba-tiba jatuh pada kelompok. Bahkan senyum di wajah Shauna juga menghilang. Gagal? Ya, kami mengalami sedikit kecelakaan. Lais menggelengkan kepalanya. Rupanya, dia tidak mau banyak bicara tentang masalah ini. Jadi dia dengan cepat mengubah topik dan memperkenalkan Rode kepada semua orang. Ini adalah Tuan Rode Alander. Dia adalah penyelamat hidup aku. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan melihat aku di sini hari ini. Ah, begitu ya. Setelah Lais selesai memperkenalkan Rode, Shauna tidak bisa menahan untuk tidak melirik Rode dengan rasa ingin tahu, yang tubuhnya terbungkus jubah. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Halo, aku Shauna, pemimpin kelompok tentara bayaran Red Hawk. Terima kasih telah menyelamatkan teman aku. Rode mengulurkan tangannya dan mengembalikan gerakan itu. Dan kemudian dia menjawab dengan suara rendah. Jangan khawatir. Aku baru saja lewat. Ini membuat Shauna semakin penasaran, dan dia mulai menatap Rode, tanpa menyiratkan bahwa dia ingin melihat penampilannya yang sebenarnya. Namun sayang, Rode tidak punya niat untuk menurunkan tudungnya, dan dia tidak ingin memaksakannya juga, jadi dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya kembali ke Lais. Jadi, kali ini kamu datang ke... Ya, aku datang ke asosiasi untuk melaporkan kegagalan, dan juga, hal-hal yang terjadi pada pemimpin. Aku mengerti. Shauna menghela nafas saat dia menggosok kepala Lais. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini pekerjaan kita. Cepat atau lambat, hari seperti itu akan datang untuk kita semua. Fakta bahwa kamu masih hidup akan menjadi penghiburan terbesar mereka. Ingat, jika kamu menemui kesulitan, kamu selalu dapat mengunjungi kami. Meskipun kita, kelompok tentara bayaran Red Hawk hanyalah kelompok kecil, tetapi selama itu adalah sesuatu yang bisa kita bantu, kita tidak akan pernah menolak. Terima kasih. Mendengar kata-kata menghibur Shauna, Lais akhirnya mengungkapkan senyum. Namun, seorang pendekar pedang muda yang sedang duduk di dekat Shauna tiba-tiba melompat dan menghancurkan suasana emosional. Ya, Lais. Jangan terlalu sedih. Ah, bagaimana kalau kamu bergabung dengan kelompok tentara bayaran kami? Kami melewatkan. Barney. Shauna berteriak dingin, memotong kata-kata pendekar pedang itu. Apa yang kamu katakan, sekarang saatnya untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Diam dan duduk. Tapi kakak besar. Diam. Karena keseriusan Shauna dalam nadanya, pendekar pedang muda itu dengan enggan mundur dan duduk kembali. Shauna berbalik sekali lagi ke arah Lais. Lais, tolong jangan pedulikan apa yang dikatakan Barney. Kamu bebas memilih jalur kamu sendiri. Tidak apa-apa, saudari Shauna. Lais tidak menaruh kata-kata pendekar pedang muda ke hati. Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan membubarkan kelompok tentara bayaran. Lais. Shauna tertegun sejenak. Ketika dia akhirnya datang, Rode dan Lais sudah berjalan menuju kedalaman aula. Itu membuat Shauna sedikit canggung ketika dia melihat mereka berdua pergi.
Setelah beberapa saat, dia duduk dan menghela nafas sejenak, tetapi tiba-tiba tanpa pemberitahuan, dia berbalik dan menatap tajam ke pendekar pedang muda di sebelahnya. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu masih berani bicara omong kosong, berhati-hatilah jika aku merobek mulutmu. Di tengah aula, orang-orang berdiri di sebelah batu besar. Mayoritas obrolan Konstan dan Ryu juga datang dari daerah ini. Untuk menerima misi, tentara bayaran harus berteriak keras untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Ada juga banyak tentara bayaran yang mendiskusikan upah dan kondisi mereka dengan majikan. Di bawah pimpinan Lais, Rode tiba di konter. Seorang pria berusia 50 tahun berbaring dengan mengantuk di atas meja. Tidak diketahui bagaimana ia bahkan bisa sedikit menutup diri dengan olok-olok ini di sekitarnya. Paman Hang. Lais berbicara dengan suara rendah sambil berjalan menuju bagian depan pria itu. Tapi rupanya suaranya tidak bisa menyaingi kebisingan, jadi Lais harus menaikkan suaranya sambil mengetuk meja. Ketika dia mendengar ketukan, pria itu akhirnya terbangun. Dia menggosok matanya dengan mengantuk dan melirik pengunjungnya. Siapa ini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku tidur dengan nyaman? Sayang sekali. Aku baru saja menemukan wanita yang baik dalam mimpi aku. Setelah belum menyelesaikan kalimatnya, pria itu akhirnya menyadari bahwa Lais yang berdiri di depannya. Dia segera menutup mulutnya dan memperlihatkan senyum memalukan. Ah, aku pikir siapa itu, jadi itu sebenarnya Lais. Mengapa kamu datang menemui aku hari ini? Ya, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Presiden, ini tentang kelompok tentara bayaran kita. Kelompok tentara bayaran? Hang tercengang ketika dia mendengar jawaban Lais. Bagaimana dengan kelompok tentara bayaran? Di mana Charter? Lais tidak menjawab pertanyaan Hang secara langsung dan terdiam sesaat. Kemudian, dia perlahan-lahan menunjukkan lencana perak dari tangannya. Setelah melihat lencana, ekspresi mengantuk Hang segera menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius dan tegang. Aku akan segera memberitahu Presiden. Hang segera berlari. Bab 33, Penilaian Tentara Bayaran. Rode duduk di kursi, mengamati lelaki tua di belakang meja. Dia tahu siapa dia. Moby Daimler, Presiden Asosiasi Tentara Bayaran Kota Deepstone. Kembali dalam permainan, hampir setiap pemain entah bagaimana akan berkenalan dengan pria ini jika mereka menginginkan lisensi tentara bayaran darinya. Selain itu, ia akan bertanggung jawab untuk mengajarkan keterampilan praktis para pemain. Jika seorang pemain memiliki poin reputasi tinggi, ia akan membagikan hadiah tertentu kepada mereka. Jadi, bagi para pemain, lelaki tua ini adalah seorang NPC yang cukup populer. Namun, karakter Moby Daimler keras kepala, dan kadang-kadang juga cukup bodoh. Tentu saja, di dunia ini, orang-orang memandangnya sebagai seseorang yang menganut kepercayaannya, tetapi bagi pemain, ia hanyalah seorang lelaki yang keras kepala. Tetapi apakah dia keras kepala atau tidak, itu tidak masalah bagi Rode. Lais, kamu memiliki belasungkawa terdalam tentang masalah ini. Lelaki tua itu kemudian memandangi mejanya, dan berkata dengan nada tenang dan lambatnya yang unik, Charter adalah anak yang baik. Aku menyaksikan dia tumbuh besar, dan aku sangat sedih tentang kehilangannya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berhenti sejenak untuk menghela nafas, tapi ini adalah kehidupan seorang tentara bayaran, kita bekerja demi uang, dan kita semua tahu bahwa kita mungkin mati. Dari saat kami menerima cara hidup ini, kami telah mengakui risiko yang terlibat. Sekarang, katakan padaku, untuk apa kamu benar-benar datang kepada aku? Aku ingin kelompok tentara bayaran melanjutkan, Sir. Lais menggigil ketakutan. Kedua tangannya perlahan berubah pucat saat dia mencengkeram ujung gaunnya dengan erat. Aku tahu itu akan sulit, tetapi aku telah membuat keputusan. Emer Rode akan ditunjuk sebagai pemimpin baru, dan aku percaya bahwa di bawah kepemimpinannya, kelompok tentara bayaran ini dapat terus makmur. Ide yang bagus, Lais. Pria tua itu menghela nafas. Tapi kamu mengerti bahwa ini akan menjadi pertaruhan. Apakah kamu akan menggantungkan nasib seluruh kelompok tentara bayaran pada orang yang tidak dikenal? Bisakah kamu menanggung konsekuensi dari usaha itu? Aku tentu mengerti risiko yang terlibat, Tuan Presiden, Tuan. Tapi, aku memilih untuk percaya pada penilaian aku. Harapan aku hanyalah agar kelompok tentara bayaran aku makmur, tetapi aku tahu bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena itu, aku hanya bisa memilih untuk percaya pada seseorang yang bisa memberi aku harapan. Lais dengan anggun mengangkat kepalanya dan menatap dengan tegas ke mata lelaki tua itu. Pria tua itu sedikit menyipitkan matanya dan mengembalikan pandangan Lais. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimanapun, aku harap kamu dapat mempertimbangkan risiko yang terlibat. Lagi pula,
Orang tua itu tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sebelum tiba-tiba terganggu oleh Rhode. Mungkin, kamu harus menanyakan pendapat aku, Tuan. Setelah mendengar kata-kata berani Rhode, mata lelaki tua itu mengungkapkan jejak ketidakpastian. Matanya mulai memindai pria ini dengan hati-hati yang tubuhnya terbungkus jubah. Nak, ketika seorang tetua berbicara, kamu harus sopan. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka kupikir itu cukup kasar untuk mengabaikan keberadaan orang lain dengan sengaja. Rhode membalas tanpa ragu-ragu atau takut. Dalam permainan, Presiden NPC adalah karakter yang sangat tegas dan tabah. Dia membenci pengecut tanpa tulang. Itulah sebabnya Rhode berbicara dengan lugas ketika dia ingin membandingkan perbedaan antara orang tua dari permainan dan orang tua ini di depannya. Jangan terpaku pada hal-hal yang tidak terkait. Beralih ke poin utama, aku mengerti bahwa kuota grup tentara bayaran terbatas, dan setiap kelompok tentara bayaran yang dapat mencapai kuota diharuskan untuk mengalami semacam kesulitan. Apakah aku benar, Tuan Presiden? Kata Rhode dengan dingin. Selain itu, aku juga mengerti bahwa jika informasi ini menyebar ke orang-orang, tidak hanya reputasi asosiasi mercenari akan rusak, tetapi kamu juga akan memicu ketidakpuasan dan cemoohan gabungan dari tentara bayaran lainnya. Kamu tidak perlu membuang waktu untuk berbelit-belit tentang masalah ini, Tuan Presiden. Anak baik. Pria tua itu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keterkejutannya. Hampir segera, sikap malas yang diungkapkan oleh orang tua itu lenyap tanpa jejak. Karena kamu mengerti apa yang kumaksud, aku hanya akan jujur padamu. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, setiap grup tentara bayaran memiliki kuota mereka sendiri, dan melalui ketekunan dan upaya mereka sendiri mereka mengelola untuk menghapus tugas yang diminta dari mereka. Tidak peduli siapa kamu, tidak mungkin bagi kamu untuk mengubah cara bagaimana asosiasi mercenari beroperasi. Aku sangat sedih dengan hilangnya charter dan anggota tim lainnya, tetapi aku tidak bisa melanggar peraturan asosiasi mercenari. Rhode santai bersandar ke kursi saat dia perlahan mengambil cangkir teh. Tapi kamu juga tidak memiliki kekuatan untuk membubarkan kelompok tentara bayaran, kata Rhode santai saat dia mengaduk teh hitam di cangkir teh yang sudah dingin. Tanpa menunggu jawaban, Rhode melanjutkan, menurut peraturan asosiasi tentara bayaran, hanya dalam periode istirahat musim dingin, kelompok tentara bayaran yang tidak mencapai tingkat yang ditentukan akan dipaksa untuk bubar. Juga, asosiasi tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan internal kelompok. Setelah mendengar bantahan Rhode yang dipikirkan dengan baik, Presiden tua itu mengerutkan kening dalam diam. Aku tidak menyangka bahwa kamu begitu akrab dengan peraturan kami, suara Presiden tua itu menghilang, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya yang kencang tiba-tiba santai. Memang, kita tidak memiliki kekuatan ini. Tetapi, sebagai Presiden Asosiasi Tentara Bayaran Cabang Deepstone City, aku bertanggung jawab atas setiap tentara bayaran. Dan aspek yang paling penting di sini, adalah identitas kamu sebagai seorang petualang. Kami tidak mungkin mengizinkan seseorang yang belum dinilai oleh tentara bayaran untuk memimpin kelompok tentara bayaran. Bapak Presiden. Lais tidak bisa duduk diam lagi ketika dia mendengar ini. Dia segera terangkat dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tapi yang mengejutkannya, Rhode menggelengkan kepalanya, merentangkan lengannya dan memegang pundaknya. Lalu dia perlahan berdiri dengan ekspresi tenang. Ini berarti bahwa jika aku lulus penilaian, kamu akan setuju. Itu tak perlu dikatakan, nah. Presiden tua juga berdiri. Jangan lupa, ini adalah wilayah asosiasi mercenari. Orang yang memenuhi syarat untuk berdiri dengan alasan ini hanyalah tentara bayaran. Baiklah. Rhode mengangguk. Hatinya sangat rileks. Sampai sekarang, reaksi presiden lama itu tidak melampaui harapannya. Jadi, jika aku meminta untuk dinilai sekarang, seharusnya tidak ada masalah, kan? Ruangan itu menjadi sunyi. Kedua mata presiden tua itu melebar ketika dia mengamati pemuda ini di depannya dengan hati-hati. Bahkan dia bisa merasakan kepercayaan diri dari nada suara pemuda itu, tetapi dia tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal. Anak ini, apakah dia tahu apa yang sedang dia lakukan? Karena dia memahami peraturan dengan baik, aku yakin dia tahu standar pengujian. Meskipun tidak terlalu sulit, itu bukan cakewal. Apakah anak ini ceroboh? Atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan? Dalam hatinya, presiden menggelengkan kepalanya. Dari penampilannya, anak muda yang sepenuhnya terbungkus jubah tampaknya tidak memancarkan tanda-tanda kekuasaan. Namun, karena anak itu bersedia mengambil penilaian, dia tidak bisa mengatakan tidak. Ini akan menjadi yang terbaik jika dia bisa menekannya untuk berhenti, tetapi jika itu tidak berhasil, maka dia akan memikirkannya nanti.
Begitu dia membuat keputusan dalam benaknya, presiden tua itu tidak berbicara lebih jauh dan dia tersenyum kepada Rode. Dia mengulurkan tangan dan mengambil palu kecil yang dengan lembut dia mengayunkannya ke bel di atas meja. Segera, seorang petugas memasuki ruangan. "Ada apa, Tuan Presiden? Apakah bidang latihannya kosong sekarang?" Dia bertanya pada petugas sambil mempertahankan senyum di wajahnya. "Ya, Pak. Sangat baik. Beritahu Shrek bahwa seseorang di sini untuk melakukan penilaian tentara bayaran." "Ya, Pak." Ketika nama Shrek disebutkan, jejak kejutan terlintas di mata petugas. Namun, ekspresi di matanya tidak bertahan lama, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya sebelum meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Lais, di sisi lain, secara terbuka menyatakan keterkejutannya dan dia dengan cepat menuju presiden. "Bapak. Presiden. Kamu tidak bisa. Tuan Shrek adalah..." "Nak, ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan sendiri." Presiden tua itu melambaikan tangannya dan menyela Lais. Lalu dia menoleh sedikit, melirik Rode dan berkata, "Karena pria muda ini secara sukarela mengambil penilaian tentara bayaran, tentu saja, aku akan memberinya kesempatan. Tapi..." Lais ingin mengatakan sesuatu, tapi kali ini, Rode yang memotongnya. "Jangan khawatir, Lais. Tidak akan ada masalah." Rode mengulurkan tangan untuk mengambil ujung tudungnya yang longgar dan menariknya melintasi wajahnya, memanfaatkan bayangan itu untuk menutupi mulutnya. Di bawah kap, bibir Rode melengkung menjadi senyuman. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka untuk berduel dengan pendekar cahaya. Ketika presiden tua mendengar nama panggilan Shrek, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Namun, karena semuanya sudah seperti ini, tidak perlu baginya untuk mengatakan apa-apa lagi. Meskipun ia menemukan sikap pemuda ini aneh, sebagai seorang veteran dengan pengalaman puluhan tahun, kepercayaan dirinya tidak akan goyah semudah itu. "Bagus, karena kamu memiliki keberanian, aku ingin melihat bagaimana kamu akan lulus penilaian ini." Presiden tua itu mendengus dingin. "Aku yakinkan bahwa kamu tidak akan kecewa. Tapi sebelum itu, aku harap kamu bisa memberi aku 10 menit untuk mempersiapkan diri." Tentu saja, itu tidak masalah. Presiden lama tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan permintaan Rode, lebih tepatnya, akan aneh jika dia tidak meminta waktu persiapan karena itu adalah keputusan dadakan. Sekali lagi, dia dengan lembut mengayunkan palu kecil di bel dan memanggil beberapa petugas. 1. Bawa pria dan wanita itu ke ruang tunggu. Mulai penilaian tentara bayaran dalam 10 menit. Para pelayan melirik ke arah Rode karena terkejut. "Apakah 10 menit cukup?" "Itu cukup." Ruang tunggu asosiasi mercenari bukan sesuatu yang mewah, sebagai gantinya, itu sedikit dingin. Selain furnitur kayu, ada dekorasi dinding yang terbuat dari pedang dan perisai. Baju zirah berbaris rapi di sudut juga. Rode melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada petugas untuk meminta izin sebelum memasuki ruangan dan menguncinya. "Bapak. Rode, ini terlalu berisiko." Lais akhirnya menyuarakan keprihatinannya kepada Rode. "Bapak. Shrek adalah seorang prajurit terkenal di kota Batu Dalam. Presiden dengan sengaja mempersulit kamu. Ini. Kamu tidak perlu khawatir, Lais. Aku sudah mengharapkan hasil ini." Rode menggelengkan kepalanya. Dia sudah menebaknya sejak awal. Lagi pula, dalam permainan, lelaki tua itu akan selalu menyulitkan para pemain ketika mereka ingin membuat grup tentara bayaran. Tidak hanya mereka harus mengumpulkan poin reputasi, mereka juga perlu menjalani banyak pencarian sulit. Adapun saat ini, karena dia ingin mengambil jalan pintas, tentu saja, kakek tua itu tidak akan membuatnya mudah baginya. Selain itu, Shrek bukan orang asing bagi Rode. Dia adalah seorang pejuang yang kuat di kota Batu Dalam, dan dia juga seorang ahli pendekar pedang yang mewarisi pedang cahaya. Apa yang membuat pedang-pedang ini begitu istimewa adalah bahwa sihir ringan terjalin menjadi keterampilan pedang. Dengan sendirinya, level ilmu pedang hanyalah rata-rata, dan itu hanya dianggap kelas menengah untuk pemain. Selama periode ini, jika memori Rode tidak salah, level Shrek harus di 40. Dengan perbedaan level yang begitu besar, praktis tidak mungkin bagi Rode untuk menang. Namun, ini hanya penilaian, bukan pertarungan hidup dan mati. Rode memutuskan untuk menyimpulkan pikirannya dan mengeluarkan inti jiwa yang diperolehnya dari bayangan. Penampilannya berbeda dari jiwa inti Dewa Angin. Inti jiwa bayangan itu putih bersih, dan lapisan kabut mengelilinginya. Jika seseorang menatapnya dengan cermat, itu akan menyerupai karya seni yang dibuat dengan cermat. Rode melirik ke sekelilingnya sebelum menuju ke arah Anglo. Setelah sampai, dia menutup matanya dan mengulurkan tangan kanannya.
Sekali lagi, lingkaran pemanggilan muncul di telapak tangannya, diikuti oleh sistem prompt yang juga muncul di hadapannya dengan jelas. Inti jiwa telah terkontaminasi, apakah kamu ingin itu dimurnikan? Memurnikan. Diikuti oleh suara Hode, kabut yang mengelilingi Soul Core mulai menebal saat berputar dengan cepat di sekitar inti. Adegan mistis ini membuat Lais terpana. Tapi dia masih berhasil menutup mulutnya dan tidak mengeluarkan suara. Meskipun tidak tahu apa yang dia lakukan, dia tahu bahwa dia tidak terganggu pada saat ini. Ketika kabut di sekitar Soul Core menjadi semakin tebal, itu menciptakan gelombang awan yang menggulung di tengah telapak tangannya. Fenomena ini berlanjut saat berputar lebih cepat dan lebih cepat, membentuk pusaran kabut. Perlahan-lahan, garis-garis cahaya merah muncul di mata badai, dan secara bertahap bola salju, memakan kabut yang tersisa, mengubah seluruh tontonan menjadi awan merah terang. Awan berapi kemudian mulai membeku, dan akhirnya berubah menjadi kartu merah tua yang melayang di atas telapak tangan Rode. Pembunuh api, atribut api unit tanah, tersedia untuk fusi, menyerang 10% peluang untuk memicu efek terbakar, keterampilan khusus, napas api, terlahir dari nyala api dan mati dalam nyala api. Bawalah musuhnya kesakitan dan kehancuran abadi. 1/10 dari Red Lotus deck dikumpulkan ke Flame Killer. Tapi itu belum selesai, karena, pada saat ini, Rode mengeluarkan hati Gargole dari sakunya. Gunakan jantung Gargole. Target? Pembunuh api. Rode berbicara di kepalanya. Target pembunuh api evolusi paksa. Peningkatan tingkat selesai. Berkembang? Iya nih. Kartu merah terang mulai berputar sekali lagi. Nyala api merayap di sekitar kartu, dan kemudian perlahan-lahan memudar. Rode kemudian meraih kartu itu dan mempelajari informasi yang tertulis di dalamnya. Gambar anjing berapi-api dilukis di sisi depan kartu. Di sudut atas, lingkaran merah dengan huruf E6 tercetak di atasnya. Sedangkan untuk sudut bawah kartu, 2 angka, 5 dan 3 masing-masing mewakili serangan dan pertahanan roh pemanggil. Ketika dia membalik kartu, itu menampilkan detail kartu. Pembunuh nyala api, atribut api unit tanah, tersedia untuk fusi, serangan, 10% peluang untuk memicu efek terbakar, keterampilan khusus, napas kebakaran, dilahirkan dari api, dan musnah dalam nyala api. Menyebabkan musibah dengan mengirimkan bencana besar, kehancuran untuk meletakkan mereka dalam istirahat kekal. LV10. Menerima baptisan api, penjaga api. Firebreath, cukup panas untuk melelehkan baja, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dilahirkan dari api, binasa dalam nyala api. Jenis peledak. Cukup bagus. Membandingkannya dengan serangan dan kekuatan pertahanan Spirit Bird yang sangat kecil, yang berada pada level makhluk biasa, serangan Flame Killer jauh lebih baik dan bahkan mencapai level Giant Beast. Meski demikian, meskipun daya tahannya rendah, Rode percaya bahwa dengan elemen api bawaan, kartu masih memiliki kegunaannya. Setelah menganalisis, Rode menyimpan kartunya, berbalik dan menghadap ke Lais yang kebingungan. Aku siap, ayo pergi. Bab 34, Tes. Saat ini, bidang pelatihan asosiasi mercenari dipenuhi orang. Ketika mereka mendengar bahwa ada seseorang yang ingin menantang Shrek, mereka semua berbondong-bondong. Namun tidak selalu demikian, seperti biasanya, orang tidak akan terlalu tertarik dengan penilaian tentara bayaran yang biasa. Light Swordsman, Shrek, adalah salah satu tokoh legendaris dari Deepstone City. Setiap tentara bayaran menjunjung tinggi dia. Meskipun dia jarang melakukan penilaian secara pribadi, kali ini, atas perintah presiden, dia harus melakukannya. Acara ini memicu keingintahuan tentara bayaran ketika mereka berkumpul di sudut lapangan pelatihan. Secara alami, sebagai tentara bayaran, mereka semua telah menyelesaikan penilaian tentara bayaran mereka, yang pada kenyataannya, proses yang sangat mudah. Asosiasi akan menunjuk tentara bayaran yang diakui untuk menilai pemula, dan selama ia menerima pengakuan veteran, maka mereka akan lulus. Tetapi untuk seseorang yang dibedakan dari Shrek, bahkan banyak dari veteran ini belum pernah melihat Shrek melakukan penilaian secara pribadi. Dengan demikian, mereka sangat ingin tahu tentang pemula yang memiliki kualifikasi untuk menerima evaluasi pribadi Shrek. Yang pertama yang memasuki bidang pelatihan adalah pendekar cahaya, Shrek. Berbalut baju besi kulit putih dengan tanda singa emas tercetak pada pelindung dada, dia muncul dari bayang-bayang dengan rambut emas khasnya, yang disisir ke belakang dengan rapi. Ketika dia menunjukkan senyum lembut, namun percaya diri di wajahnya, gelombang sorakan mencengangkan bergema di antara tentara bayaran di sekitarnya. Itu benar-benar tidak mengejutkan karena Shrek memiliki reputasi tinggi di kota Batu Dalam. Aku akan menyerahkannya padamu, sobat.
Presiden Asosiasi Mercenari datang ke sisi Shrek dan tersenyum ketika dia menepuk pundaknya. "Jangan khawatir Moby," Shrek membalas isyarat ramah Presiden dengan senyum elegan. Tapi tetap saja, dia tidak bisa tidak bertanya tentang lawannya. "Ini kejadian langka melihat Mugelisa, anak muda mana yang melakukannya?" Iblis kecil yang tidak tahu berterima kasih. Presiden tua itu mendengus dingin. "Aku melihat." "Baiklah kalau begitu. Maka aku akan membuatnya mengerti bahwa tentara bayaran kita tidak mudah dipusingkan." Sementara itu, Rohde dan Lais akhirnya tiba di lapangan pelatihan setelah dibimbing oleh petugas. Ketika orang banyak memperhatikan mereka menatap keduanya dengan bingung. Dibandingkan dengan pintu masuk Shrek, perbedaan penerimaan tampak jelas. "Kakak perempuan, bukankah itu Lais?" Pada saat itu, Barney yang berada dalam kerumunan tiba-tiba berseru. Shauna, yang berdiri di sampingnya, mengerutkan kening ketika dia melihat Rohde dan Lais tetapi dia tetap diam. "Bukankah itu orang yang sebelumnya? Apakah dia yang akan dinilai hari ini?" Para tentara bayaran yang melihat keduanya dari sebelumnya mulai bergosip satu sama lain. Dari mana pria itu berasal? Dia benar-benar bisa memaksa Presiden untuk memanggil Shrek? Dia bahkan mencoba mempertahankan suasana misteri di sekitarnya dengan jubah itu. Dari pandangan sekilas, aku dapat mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik. Siapa dia? Melihat penampilannya, apakah dia penyihir? Tidak mungkin. Dia bahkan tidak membawa tongkat. Bisakah kamu melihat apa yang dipegangnya? Bukankah itu pedang pertarungan kita yang biasa? Bahkan Presiden dan Shrek agak terkejut ketika mereka melihat pilihan senjata Rohde. Pedang perdebatan adalah peralatan umum yang disediakan oleh asosiasi, dan tentu saja bukan senjata yang akan digunakan tentara bayaran dalam penilaian kaliber ini. Kebanyakan tentara bayaran lebih suka menggunakan senjata mereka sendiri hanya untuk fakta bahwa mereka lebih akrab dengannya. Bahkan jika mereka ingin menggunakan pedang biasa, mereka masih akan menggunakan sesuatu yang lebih nyaman, dan bukan pedang sparring ini yang tidak memiliki modifikasi sama sekali. Apakah dia bermaksud menggunakan pedang ini untuk melawan Shrek? Ketika semua orang sibuk membahas masalah itu, Rohde sudah berjalan ke Shrek dan Presiden lama. Dia dengan singkat memberi hormat kepada mereka berdua dan menarik tudungnya. "Aku siap. Kalian berdua bisa mulai kapan saja. Apakah kamu akan menggunakan pedang ini untuk menantangku?" Shrek mengerutkan kening dan berkata. Karena jarang baginya untuk melakukan penilaian, dia tidak memiliki perasaan sakit tentang Rohde. Tetapi jika lawan menggunakan senjata biasa untuk bertarung, maka itu akan menjadi tidak berarti bahkan jika dia menang. "Anak muda, jangan ditekan, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ini hanya pertandingan sparring dan kami berharap untuk menilai kekuatan dan level kamu yang sebenarnya. Hasilnya tidak penting. Kami berpikir sama, Tuan Shrek." Rohde masih dengan tenang memegang pedang di tangannya. "Jadi, tolong jangan pikirkan pilihan senjata aku. Karena aku juga ingin mengalami kekuatan pendekar cahaya." "Baiklah kalau begitu." Karena Rohde telah membuat keputusan, wajah Shrek juga menjadi serius. Pada awalnya, dia berpikir bahwa itu tidak adil jika dia menggunakan pedang sihir melawan senjata biasa, tetapi karena Rohde mengambil inisiatif untuk menegaskan pilihannya sendiri, maka dia tidak lagi memiliki keraguan tentang etiket. Shrek mengangguk ringan dan melirik ke arah Presiden. Tidak sampai sekarang dia akhirnya mengerti mengapa teman lamanya marah dengan anak ini. Tapi siapa dia? Shrek tidak berpikir banyak, dia menggelengkan kepalanya dan menghunuskan pedangnya. "Bawa!" Suara rendahnya bergema di seluruh area pelatihan. Rohde tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik pedangnya perlahan sambil mengamati pedang cahaya di tangan Shrek dengan hati-hati. Dalam sekejap, Rohde mencondongkan tubuhnya ke depan dan menghilang saat dia mengaktifkan flash shadow-nya. Keterampilan ilmu pedang. Ketika Shrek menganalisis keterampilan Rohde, ia sedikit terkejut, tetapi ia dengan cepat menenangkan dirinya dan mengaktifkan keterampilannya sendiri. Pedang di tangannya tiba-tiba hancur menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani Rohde. Karena itu hanya penilaian, Shrek tidak menggunakan kekuatan penuh serangannya. Tidak peduli seberapa terampilnya Rohde, dia berasumsi bahwa Rohde tidak akan mampu menahan serangan ini. Keterampilan light swordsmanship sangat cepat, dan untuk melarikan diri dari segudang pecahan cahaya bukanlah hal yang mudah. Namun, Rohde benar-benar menghancurkan harapannya. Melompat dan berlari dari sisi ke sisi, Rohde dengan gesit menghindari pecahan saat dia perlahan-lahan menutup jarak. Ini tidak mungkin. Seolah-olah Rohde menyadari bahwa serangan ini digunakan untuk membingungkan musuh. Sekarang, ketegasan dan pemahaman Rohde membuat ekspresi wajah Shrek berubah secara nyata. Dia benar-benar terkejut.
Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Rhode akrab dengan keterampilannya. Meskipun ada perbedaan besar antara level Rhode dan Shrek, Rhode sepenuhnya menyadari jangkauan serangan Light Swordsmanship. Meskipun langkah ini mungkin bekerja melawan tentara bayaran yang lebih baru, tetapi baginya, itu masih agak kurang. Sementara Shrek sedang terkejut terus-menerus, Rhode berhasil mendekat, dan dia menerjang maju dengan Moon Shadow Swordsmanship-nya. The Light dan Moon Shadow Swordsmanship benar-benar berlawanan, yang pertama mirip dengan sinar matahari, bersinar cemerlang dan memaksa orang-orang terdekat untuk menyerah, sedangkan yang terakhir lebih dari bayangan, bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan utama untuk menyerang. Sangat cepat. Memperhatikan bayangan yang tiba-tiba muncul di sampingnya, mata Shrek melebar dan dengan cepat mengubah arah serangannya. Pedang sihirnya mengungkapkan cahaya yang mulia, menenggelamkan bayangan yang menyerangnya. Tentu, Rhode gagal menembus pertahanannya. Tidak perlu dikatakan lagi karena, dengan selisih 30 level, akan sama saja mengalahkan gajah sebagai semut. Jika Shrek menggunakan kekuatan penuhnya, Rhode akan dikirim terbang keluar dari tempat latihan sejak lama. Itulah sebabnya, ketika menghadapi serangan balik Shrek, Rhode segera mundur dan menstabilkan dirinya dengan pedangnya. Menghindar sekali akan dianggap sebagai keberuntungan, tetapi 2 kali. Shrek mulai meragukan pria muda ini yang terbungkus jubah. Apakah dia seseorang yang dia kenal? Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang begitu akrab dengan ilmu pedangnya? Namun, sebagai veteran berpengalaman, Shrek segera menemukan bahwa Rhode berusaha menghindari kontak langsung dengannya. Karena itu yang terjadi, dia menarik semua pecahan cahaya kembali ke pedangnya dan mulai menyerangnya secara langsung. Sekali lagi, Shrek salah perhitungan. Meskipun dia cukup percaya diri dalam kecepatannya, Rhode masih berhasil menyelinap keluar dari jari-jarinya terus-menerus dan mundur ketika mereka bertarung. Setelah beradu 3 atau 4 kali, tentara bayaran yang bodoh di sekitarnya mulai bergumam satu sama lain. Kakak perempuan, pedang Tuan Shrek sangat cepat, tetapi mengapa pedang itu tidak bisa mengenai orang itu? Barney tanpa sadar bertanya dengan ekspresi kaget. Dia telah mensimulasikan dalam benaknya bahwa jika dia berada di posisi Rhode, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari serangan pertama dan akan segera menyerah setelah itu. Tetapi pemuda aneh ini dapat melarikan diri dari serangan Shrek 3 kali dan dia bahkan tidak menerima 1 luka pun. Apakah ini berarti bahwa orang ini juga seorang ahli pedang? Bukan hanya Barney yang berpikir seperti ini, sisa tentara bayaran lainnya sama-sama tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana orang itu bisa menghindari serangan cepat yang mengejutkan dari Emer Shrek. Ekspresi presiden tua itu berubah muram karena dia tahu apa yang salah. Sementara Shrek's Light Swordsmanship dengan cepat pasti seperti kata, cahaya, menyarankan, tetapi inti masalahnya adalah bahwa hanya keterampilan pedang yang cepat, dan bukan orangnya. Bagi orang awam, selama seseorang menyaksikan ilmu pedang cepat, mereka akan menganggap bahwa orang yang menggunakannya sama cepatnya. Namun, faktanya keduanya sama sekali berbeda. Presiden tua itu juga menyadari bahwa pemuda itu menggunakan kecepatannya sendiri untuk menghindari serangan Shrek. Itu juga jelas bahwa dia mengerti karakteristik Light Swordsmanship. Ini membuatnya mengerutkan alisnya ketika mencoba menebak tentang asal-usul Rhode. Shrek tidak pernah meninggalkan Deepstone City dalam 30 tahun, dan orang-orang yang bertarung dengannya hanya segelintir. Jadi dari mana pria muda yang aneh ini berasal? Sementara itu, baik Shrek dan Rhode sudah bentrok beberapa kali. Rhode masih mempertahankan strateginya untuk menghindari kontak langsung sementara ekspresi wajah Shrek akhirnya mulai rileks, tetapi tidak sampai kehilangan keseriusannya. Kamu sangat cepat. Kamu akan menjadi pencuri yang menjanjikan suatu hari nanti. Shrek tersenyum dan berkata dengan nada tertekan ketika Rhode menghindari serangannya sekali lagi. Terima kasih atas pujiannya, tapi aku pendekar pedang. Suara Rhode acuh tak acuh, wajahnya tersembunyi di balik tudung sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Lalu tunjukkan padaku beberapa ilmu pedang, nak. Shrek mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Rhode. Dia telah memutuskan untuk mengambilnya. Bukan karena Rhode berhasil menghindari serangannya berkali-kali, tapi itu karena dia penasaran. Dia ingin melihat apakah pemuda di depannya ini masih memiliki sesuatu di lengan bajunya. Sesuai keinginan kamu. Tepat pada saat ini, Rhode akhirnya pindah. Sebuah cahaya redup mulai membeku di ujung pedangnya. Dan dalam sekejap, diikuti oleh letusan cahaya, sebuah balok berbentuk bulan sabit muncul dari pedang. Kondensasi energi pedang. Melihat ini, wajah Shrek menjadi tegang. Kemudian dia berteriak, bagus sekali. Dan bergegas maju sambil memegang pedangnya. Sebuah penghalang cahaya muncul saat ia menyambut bulan sabit yang datang ke arahnya. Pada saat ini, Shrek sang master pedang, menunjukkan kekuatan penuhnya.
gelombang kekerasan meledak dari pedangnya. Bahkan tentara bayaran yang menonton dari sela-sela harus mundur beberapa langkah. Dan ketika bulan sabit perak Rode akhirnya berbenturan dengan cahaya pedang Shrek, bulan menghilang tanpa jejak. Tidak buruk. Meskipun itu membuat serangan Rode tampak seperti permainan anak-anak, Shrek terkejut ketika dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Pria di depannya ini sangat muda, namun ia mampu mengembunkan energi pedang. Juga, dari bentrokan sebelumnya, dia tahu bahwa anak ini bisa bertarung dengan bijak. Shrek bahkan berpikir bahwa sayang sekali memiliki talenta muda yang menjanjikan untuk menjadi tentara bayaran. Dia melirik pria tua itu di sela-sela, berpikir apakah akan menjadikan pemuda ini muridnya. Lagi pula, bakat langka seperti pria ini tidak tumbuh di pohon. Tiba-tiba suara kicau terdengar, dan dia melihat tentara bayaran di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke Rode. Tetapi pada saat ini, Shrek terkejut menemukan sosok hijau melewati penghalang cahaya ke arahnya. Bab 35, Hasil Penilaian. Apa yang? Jantung Shrek berdetak kencang. Ketika dia berulang kali bertanya pada dirinya sendiri apakah jika ada sesuatu yang salah dengan penghalang itu, dia akhirnya menyadari bahwa satu-satunya kemungkinan lampu hijau bisa masuk tanpa hambatan adalah jika itu mengeksploitasi celah kecil itu. Shrek menghela napas dan mengangkat pedangnya untuk menerima pukulan, dan ketika burung roh akhirnya bertabrakan, badai mengamuk muncul. Ledakan! Angin kencang mengguncang tanah, dan tentara bayaran di sekitarnya yang tidak mampu menahan badai hebat mulai mundur. Meskipun kekuatan serangan Spirit Bird tidak tinggi, atribut anginnya tidak boleh diremehkan. Shrek menyipitkan matanya dan mengayunkan pedangnya, merobek angin keras dengan cahaya yang cemerlang. Namun, apa yang dia lihat selanjutnya bukanlah Rode. Rode membalik tangan kirinya dan kartu merah muncul dari udara tipis yang jatuh ke telapak tangannya. Dengan gerakan cepat, dia mencengkeram kartu itu dan melemparkannya ke depan. Diikuti oleh suara robek, kartu merah itu terkoyak. Api yang kuat dan mengamuk segera menyapu tanah dengan tekanan keras yang memancar ke segala arah, menyebabkan suhu di sekitarnya naik tiba-tiba. Pada saat itu, raungan ganas terdengar ketika anjing yang berapi-api muncul di depan Rode. Segera meluncurkan cakar dan taringnya saat berlari menuju Shrek, dan Rode, seolah-olah selaras dengan pembunuh api, segera mengaktifkan Shadow Flash sebelum menebas ke depan dengan pedangnya. Apa-apaan itu? Mengamati pemandangan luar biasa yang sedang berlangsung, semua tentara bayaran di sekitarnya bergegas ke depan untuk mendapatkan pandangan langsung dari tontonan ini dan mereka tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Bahkan para veteran yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya merasakan darah mereka mengalir ke kepala mereka di pemandangan yang menakjubkan ini. Shrek tidak berbeda. Tapi tidak seperti tentara bayaran di sela-sela, waktu adalah kemewahan yang tidak dimiliki Shrek. Ketika faktor yang tidak diketahui muncul di pertengahan pertempuran, dia hanya bisa menaruh semua perhatiannya pada krisis yang terjadi di depannya. Sementara dia merasa bahwa penampilan anjing itu tidak akan mengancam nyawa, tetapi sebagai master pedang, dipaksa ke sudut dengan banyak penonton yang memandangnya akan menjadi tindakan yang memalukan. Karena alasan itu, ia memilih untuk melakukan serangan langsung. Shrek mendengus dingin dan mengambil posisi bertahan, sepenuhnya menyambut serangan Rode. Sebuah penghalang cahaya yang cemerlang muncul sekali lagi, tiba-tiba menangkis serangan langsung anjing itu. Namun, tindakan pencegahan ini tidak akan bisa menghentikan Flame Killer. Serangan Shrek hanya memperlambat gerak maju, dan tiba-tiba melompat ke samping sebelum menerjang ke arah Shrek dengan mulut terbuka lebar. Ledakan! Anjing itu mengeluarkan nafas api, menyebabkan gelombang api yang membakar menyelimuti Shrek, membakar segala yang ada di dekatnya ke abu. Shrek tidak ragu lagi, karena seseorang dengan status tinggi seperti dirinya, citra publiknya sama pentingnya dengan hidupnya. Jika dia dikalahkan sekarang oleh orang asing acak yang wajahnya disembunyikan, maka dia mungkin juga menjatuhkan prestise selama beberapa dekade ke dalam lumpur. Maka, mulai dari saat ini, Shrek akhirnya memperlakukan Rode sebagai lawan sejati. Sejalan dengan kecemerlangan sekarat matahari terbenam, dalam sekejap mata, api oranye menerangi langit, dan secepat kemunculannya, bara api terakhir datang dan pergi dengan cepat. Tapi itu sudah cukup. Nyala api akhirnya menghilang. Tidak ada tanda-tanda nyala api yang terlihat di tanah yang hangus. Para penonton hanya berhasil melihat sekilas kilatan cahaya, dan kemudian pada saat berikutnya, itu langsung menghilang. Dengan pengecualian abu dan asap yang tertinggal di udara, semua yang lain benar-benar hilang. Itu datang. Rode mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa Shrek serius sekarang. Tapi itulah niatnya sejak awal.
Meskipun Shrek mampu bertahan melawan serangan Flame Killer, tapi dia tidak bisa mengelak dari Rode dan burung roh. Rode juga tidak berencana untuk mundur saat dia maju ke depan dengan pedangnya. Blade of Destruction, aktifkan! Sebuah cahaya megah muncul dari abu, bergegas menuju Shrek. Di bawah perintah Rode, burung roh melengkung dan melengkung ke kanan Shrek sementara anjing pemburu yang gagal menembus pertahanannya, mundur ke kiri dan menyiapkan serangan kolaborasi dengan burung-burung. The Flame Killer kemudian meluncurkan Fire Breath sekali lagi, diikuti oleh gesekan mematikan dari cakarnya. Adegan itu nyaris ajaib, seperti fantasi. Para tentara bayaran di sepanjang sela-sela memiliki rahang mereka agape, tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Tidak ada satupun dari mereka yang melihat cara bertarung seperti itu, juga tidak pernah melihat Light Swordsman bertarung dengan kekuatan penuh. Jika itu adalah tentara bayaran biasa lainnya, serangan 3 cabang Rode tidak diragukan lagi akan membuat mereka tidak berdaya jika mereka tidak bergegas menuju Rode terlebih dahulu, tetapi pilihan Shrek berbeda. Hal pertama yang dia serang bukanlah Rode. Ketika Shrek mengangkat pedangnya, seolah-olah waktu melambat, dan ketika dia mengayunkan pedangnya ke arah anjing itu, pedangnya tampak jatuh dengan sangat lembut, tetapi tampaknya mustahil untuk dihindari. The Flame Killer meraung kesakitan saat dia merasa seolah-olah palu berat menabrak kepalanya. Pedang di tangan Shrek dengan lancar mengubah arahnya lagi dan menyegel serangan Spirit Bird. Dan ketika Spirit Bird jatuh ke tanah, Shrek sudah mengubah arah pedangnya sekali lagi untuk menghadapi Blade of Destruction yang mendekat. Setiap momen entah bagaimana sangat singkat, tetapi juga sangat panjang. Hampir semua orang melihat apa yang terjadi, tetapi mereka juga tidak dapat melihatnya dengan jelas. Seolah-olah pemandangan di depan mereka hanyalah mimpi. Namun, Rode tidak berhenti. Dalam badai cahaya, dia bisa merasakan dampak besar pada pedang yang dipegangnya. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar seolah-olah organ internalnya bergeser, dan batang HP-nya jatuh menjadi oranye dari hijau yang sehat. Pada saat ini, pedangnya tidak bisa lagi menahan dampak luar biasa dan hancur berkeping-keping. Shrek segera menyerang, dan cahaya muncul di pedangnya, bergegas menuju dada Rode. Namun, Rode tidak panik. Dia mengangkat tangan kanannya dan berhenti sejenak sebelum tiba-tiba membuat gerakan mencengkeram. Merayu. Anjing hitam itu melolong dan bergegas maju. Seluruh tubuhnya terbakar dalam api saat tanpa ragu menuju Shrek. Sebagai pembalasan, Shrek mendengus dan mengusap tangannya. Mengikuti gerakan itu, cahaya cemerlang membagi anjing hitam menjadi 2. Tapi itu belum berakhir. Dilahirkan dari api, dan binasa dalam nyala api. Shrek merasakan energi besar yang keluar dari ujung pedangnya. Matanya melebar, tetapi sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Anjing yang terbelah menjadi 2 bagian, mulai berubah menjadi merah cerah. Ia terus meraung dan berguling ke arah Shrek, dan akhirnya, tubuhnya yang tahan api tidak bisa menampung energi berapi di dalamnya dan meledak. Pada saat ini, kartu merah muncul di telapak tangan Rode dan dia mencengkeramnya tanpa ragu-ragu. Dentang! Sepasang sayap putih muncul dari udara tipis, melindungi Rode dan menghalangi api. Ketika api dan abu akhirnya berhamburan, ia mengungkapkan 2 siluet yang saling berdekatan. Shrek berhenti bergerak, jarak antara pedangnya dan dada Rode hanya beberapa inci, tetapi ada penghalang tipis sayap malaikat di antara pedangnya dan tubuh Rode. Pada saat yang sama, pedang Rode berhenti di sebelah leher Shrek. Makhluk unsur, senjata sihir, dan penguasaan ilmu pedang. Setelah sekian lama, Shrek akhirnya memecah kesunyian. Tidak buruk, anak muda. Kamu hebat sekali. Terima kasih atas pujian kamu. Rode sedikit mengangguk dan melepaskan pedang dari leher Shrek. Kemudian dia membuat gerakan tangan untuk mengingat burung roh, yang segera tiba dan bertengger di bahunya dengan tenang. Sama-sama. Sudah lama sejak aku sangat bersenang-senang. Shrek mengungkapkan senyum lembut yang langka saat dia dengan ahli menyarungkan pedangnya. Siapa namamu? Rode. Rode Alander. Rode menjawab Shrek dengan tenang. Naik. Nama yang bagus sekali. Aku menyukaimu, nak. Di kota batu dalam, kamu yang pertama membuatku menderita kerugian. Shrek menepuk bahu Rode dan tertawa. Menanggapi balasan tulus Shrek, Rode hanya sedikit mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian dia berbalik ke arah pria tua yang berdiri di sela-sela dengan ekspresi jelek. Jadi, Bung, apakah aku lulus penilaian tentara bayaran? Ini. Moby mengungkapkan ekspresi yang agak jelek. Bahkan, ketika dia melihat skill Rode, dia sudah mengharapkan hasil ini. Namun, iblis kecil ini masih memilih untuk bertanya kepadanya tentang penilaian secara langsung.
Dia tidak bisa menerima hasil ini dan tanpa daya menatap Shrek, yang secara nonverbal menunjukkan bantuannya. Menghadapi tatapan presiden tua itu, Shrek tersenyum licik dan mengedipkan mata. Terus terang, dengan bakatmu, menjadi tentara bayaran adalah sia-sia. Namun, karena ini adalah pilihanmu, itu bukan tempatku untuk mengatakan hal lain. Namun, sehubungan dengan penilaian tersebut, menurut aku, kamu telah lulus. Bab 36, Sistem Grup Mercenari tidak terkunci. Adapun tentara bayaran, pertempuran ini telah menjadi pembuka mata bagi mereka. Sementara metode kemenangan Rohde tidak etis, itu toh bukan pertarungan yang adil sejak awal, karena kesenjangan level mereka seperti langit dan lautan. Selain itu, tentara bayaran bukanlah ksatria yang sopan, pemenang selalu berkuasa atas yang kalah. Sejak hari itu dan seterusnya, pertempuran sengit Rohde dan Shrek menjadi topik hangat. Nama Shrek telah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi hanya sedikit yang menyaksikan kekuatannya yang sebenarnya. Karena itu, seiring waktu tentara bayaran mulai berpikir bahwa itu hanya fasad. Namun, setelah pertempuran ini, pikiran-pikiran itu terhapus dari benak mereka. Terlepas dari Shrek, keanehan Rohde naik satu tingkat lagi. Bagaimana dia, sebagai pemain pedang, memanggil dua roh unsur aneh? Seharusnya, hanya penyihir yang bisa melakukan itu, tetapi tanpa nyanyian tunggal. Itu terlalu absurd. Karena itu, pembicaraan di kota adalah bagaimana Rohde berhasil melakukan apa yang dia lakukan. Beberapa orang mengatakan itu adalah mantra pemanggilan yang unik, sementara yang lain bersikeras bahwa dia menggunakan item sihir. Bagaimanapun, pemuda ini berhasil menggunakan senjata sihir yang kuat di akhir pertempuran, yang menyiratkan bahwa identitasnya adalah sesuatu yang luar biasa. Apa yang membuat mereka lebih bahagia adalah bahwa pemuda yang kuat ini ingin bergabung dalam barisan tentara bayaran. Sejak hari itu dan seterusnya, itu berarti bahwa dia akan menjadi tentara bayaran penuh. Dan pada saat ini, banyak kelompok tentara bayaran sedang membahas tentang bagaimana mereka bisa merekrut bakat muda dan kuat ini. Sementara hasil pertempuran miring ke arah sisi Rohde di akhir, tetapi mereka tahu kesenjangan tingkat antara mereka berdua, dan jika itu adalah pertempuran hidup mati, siapa yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Tetapi karena Rohde mampu mendorong Shrek yang biasanya tenang ke sudut, itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Terlebih lagi, dia masih sangat muda, dan masa depannya akan menjanjikan. Sementara itu, Rohde dan Lai sudah kembali ke kamar presiden. Seorang lelaki yang tersenyum berdiri di samping presiden tua itu, menghadap ke arah Rohde dan Lai. Karena kamu sudah lulus penilaian, sejak hari ini, kamu adalah tentara bayaran. Selamat. Meskipun dia mengucapkan selamat kepada Rohde, senyum presiden tua itu kaku dan palsu, jelas menunjukkan ketidaksenangannya tentang masalah ini. Adapun aturan dan peraturan tentara bayaran, aku pikir kamu sudah memahaminya dengan jelas, jadi aku tidak akan membuang-buang waktu untuk itu, presiden tua itu berkata dengan sedih. Rohde tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu kepribadian Moby. Ngomong-ngomong, karena dia telah mencapai tujuannya, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan presiden tua itu karena tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Membiarkan para tetua melampiaskan kemarahan mereka bukanlah masalah besar. Ketika presiden tua itu akhirnya tenang, dia mengulurkan tangannya dan mengambil gulungan dari laci. Moby melirik Lai yang sedang duduk di belakang Rohde dan memperhatikan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, dia masih bisa melihat sedikit ketidaksenangan dari ekspresinya. Itu bukan karena dia punya kekhawatiran tentang pertempuran Rohde dan Shrek, tetapi karena jubah yang dia buat untuk Rohde robek dan compang-camping setelah pertarungan. Dia hanya memakainya sekali, namun itu sudah dalam kondisi ini. Ini membuat hati Lai sangat tertekan. Pikiran seorang wanita memang misterius. Lai, aku akui anak ini kuat, tapi aku masih harus memberitahumu bahwa keputusanmu ceroboh. Kekuatan individu berbeda dari seluruh kelompok tentara bayaran. Lihatlah Shrek dan Mal. Tidak diragukan lagi bahwa mereka kuat, tetapi mereka masih menjadi bagian dari kelompok tentara bayaran karena kekuatan dalam jumlah jauh lebih besar dari seorang penjaga sendirian. Presiden tua itu menghela nafas dan melirik ke arah Rohde. Tidak ada masalah dengan kekuatan anak ini, tetapi kelompok tentara bayaran bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh dua orang. Meskipun ada beberapa waktu hingga penilaian musim dingin, tetapi aku tidak yakin apakah kamu akan dapat menyelesaikan masalah ini pada saat itu. Aku mengerti, Tuan Presiden, Tuan. Lai mengangguk. Sebagai anggota kelompok tentara bayaran, dia tahu kesulitan apa yang akan terjadi. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Jika mereka ingin bertahan hidup, masalah paling penting untuk diselesaikan adalah kurangnya anggota, yang berarti dia harus merekrut lebih banyak orang.
Namun, anggota baru yang andal tidak mudah ditemukan, dan posisi komandan mungkin terguncang jika manajemen tidak dilakukan dengan benar. Sekalipun Lais adalah veteran tentara bayaran, tetapi dia masih terlalu muda, dan dia memegang profesi non-tempur. Akan sulit untuk menekan siapapun jika mereka mencoba menggulingkan otoritasnya. Di sisi lain, Rode sangat kuat, dan banyak tentara bayaran telah mengamati kekuatannya yang luar biasa. Namun, ia adalah tentara bayaran baru dan menjadi pemimpin hanya akan menciptakan turbulensi daripada stabilitas. Karena itu adalah kelompok tentara bayarannya sendiri, Lais memiliki nilai-nilai dan cita-cita sendiri tentang bagaimana kelompok itu harus berkembang. Banyak kelompok tentara bayaran yang berkinerja baik pada awalnya, tetapi mereka jatuh pada godaan cara curang untuk mendapatkan dana, seperti pembunuhan. Bahkan ada lebih banyak kelompok yang menundukkan kepala dan bekerja secara langsung di bawah kaum bangsawan untuk mengumpulkan pajak. Ini bukan lagi tentara bayaran, tapi sebagai penjahat. Tentu saja, Lais tidak ingin kelompok tentara bayarannya menjadi seperti kelompok-kelompok keji dan pengecut itu. Tapi dia lemah. Bahkan dengan dukungan Rode, jika semua orang menolak untuk bekerja di bawah keduanya, maka semuanya hanya akan menjadi fantasi. Tapi tidak ada gunanya mengatakan hal seperti itu sekarang. Menemukan tekad di matanya, presiden tua itu tidak lagi mengatakan apa-apa dan mengambil sikat sebelum menatap Rode. Ya, kamu telah mencapai tujuanmu. Menurut aturan, ketika seorang pemimpin grup diganti, pemimpin baru memenuhi syarat untuk mengubah nama grup. Apakah kamu ingin mengubahnya sekarang? Starlight. Rode segera merespons tanpa ragu. Setelah mendengar jawabannya, presiden tua itu mengangguk. Dia membungkuk, menulis nama pada gulungan itu, mengangkat perangko di sebelahnya dan mendorongnya dengan keras. Selanjutnya, dia memutar gulungan itu ke arah Rode. Tekan sidik jari kamu di atasnya atau tanda tangani nama kamu. Tidak masalah. Ketika Rode melihat gulungan itu, dia tidak bisa menahan gelombang nostalgia yang muncul di kepalanya. Gulungan itu agak familiar, tetapi tidak identik. Kembali dalam permainan, itu muncul sebagai formulir aplikasi, tetapi sekarang, perekaman lama terasa sedikit lebih mendalam dan memiliki nuansa sejarah. Rode melirik ke arah Lais, dan setelah menerima persetujuannya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum menandatangani namanya di atas gulungan. Ding! Tiba-tiba, sebuah suara berbunyi di kepala Rode dan segera, sistem prompt muncul di hadapannya. Posisi pemimpin grup mercenari diperoleh, sistem grup mercenari tidak terkunci. Rode meliriknya sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Perlahan, dia mulai terbiasa dengan permintaan sistem yang aneh dan tidak ilmiah. Karena hal-hal ini sudah terjadi, memikirkannya lebih jauh akan menjadi tidak berarti. Karena itu, ekspresinya tidak banyak berubah dan dia mendorong gulungan itu kembali setelah menandatangani. Setelah mengambil gulungan itu, wajah lelaki tua itu menunjukkan senyum, tetapi segera memudar. Ya, aku berharap untuk melihat eksploitimu di masa depan, nak. Aku pikir kamu tidak akan kecewa. Aku berharap begitu. Tapi, ada satu hal yang ingin kuingatkan kalian berdua. Beberapa mata-mata dari negara cahaya telah tiba di kota. Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka kejar, aku sarankan agar kamu tidak macam-macam dengan orang-orang ini. Aku mengerti. Setelah mendengar pengingat presiden tua itu, Rode mengerutkan alisnya dan mengerutkan kening. Itu datang. Setelah dua orang meninggalkan ruangan, presiden tua itu tersenyum pahit. Dia duduk dan berbalik ke arah teman lamanya di sampingnya. Hal lama, apa pendapatmu tentang anak ini? Aku ragu dia dikirim ke atas. Maksudmu kotak emas? Shrek memperlihatkan senyum tak berdaya. Kurasa tidak. Jika Lais mengatakan yang sebenarnya, maka dia dan bocah ini seharusnya bertemu secara tidak sengaja. Tetapi jika itu bukan kecelakaan, maka anak ini ingin membentuk kelompok tentara bayaran. Tentu saja aku tahu. Kali ini, Shrek tidak membantah keputusan presiden lama itu. Tidak hanya dia memiliki senjata magis, tetapi kekuatannya juga bagus. Dan penampilannya cukup cantik. Terus terang, fitur-fiturnya cocok dengan selera estetika orang itu, jadi aku bisa mengerti pikiran kamu. Tetapi jika benar-benar ada orang seperti itu, maka akan ada berita dari kota emas. Lagi pula, kamu dan aku tahu kepribadian orang itu, jika dia adalah bawahannya, maka dia sama sekali tidak akan menyembunyikannya sampai sekarang. Dan, cara bertarung yang tidak biasa itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Shrek menghela nafas. Itu bukan keterampilan memanggil? Ekspresi presiden tua itu langsung menjadi serius setelah mendengar desahannya. Tentu saja tidak. Kami berdua memiliki pengalaman dengan penyihir, dan aku cukup yakin kamu pernah melihat pemanggil sebelumnya, kan? Pastinya.
Tapi aku tidak pernah benar-benar memahami masalah yang lebih dalam tentang penyihir. Itu sebabnya kamu adalah tentara bayaran, teman lama. Baca beberapa buku. Yah, jangan bicarakan topik ini lagi. Ketika dia mendengar nada mengejek Shrek yang ramah, wajah presiden tua itu memerah. Aku serahkan anak ini padamu, Shrek. Perhatikan dia. Beberapa hari yang lalu para bangsawan dari negara cahaya diam-diam datang ke kota ini, aku pikir mereka merencanakan sesuatu. Pada saat ini, anak aneh seperti itu juga muncul tiba-tiba. Kami tidak ingin terlibat dalam masalah apapun yang sedang terjadi, paling tidak, asosiasi mercenari tidak mau. Jangan khawatir. Shrek mengangguk dengan ekspresi serius. Aku tidak akan membiarkan mereka memberi kita masalah. Bab 37, Rumah Hantu Ciril. Nama, Starlik. Ukuran kecil. Pemimpin, Rohde Alander. Anggota, 1. Benteng, tidak ada. Tingkat 1. Reputasi, tidak jelas. Fasilitas kamar, ruang pelatihan, unbuildable, kamar tidur, unbuildable, hall, unbuildable, menara, terkunci, perpustakaan, terkunci, ruang alkimia, terkunci, ruang peragaan, terkunci. Melihat prompt sistem di hadapannya, Rohde merasa tidak berdaya. Itu jauh lebih rendah dari titik awal di permainan. Ketika seorang pemain membentuk guild, sistem akan menentukan apakah para pemain akan mencapai kualifikasi melalui permintaan aplikasi, dan kemudian memberikan benteng kepada mereka pada saat yang sama. Namun, benteng itu bahkan tidak disebutkan di sini. Setelah memikirkannya, tentu saja, itu karena, dalam permainan, para pemain diminta untuk menyelesaikan banyak tugas agar memenuhi syarat untuk mendaftar ke grup. Dan saat ini, dia hanya membayar sedikit sebagai imbalan untuk kelompok tentara bayaran ini. Untuk membuat dirinya merasa lebih baik, Rohde mengingat bahwa di benua jiwa naga yang asli, kelompok tentara bayaran NPC memiliki sangat sedikit benteng, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Tetapi karena itu mendesak, Rohde perlu membeli benteng untuk kelompok tentara bayarannya sebagai pangkalan. Tentu saja, ini berarti dia membutuhkan uang. Tapi untungnya, ini bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil baginya. Suara ketukan terdengar dari pintu, dan Lais masuk ke kamar. Setelah beristirahat selama 1 malam dengan pakaian bersih, dia merasa lebih berenergi. Setelah matanya terkunci dengan Rohde, dia menyambutnya dengan senyum manis di wajahnya. Bapak. Rohde, aku siap. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi, kata Rohde dengan tenang, dan dia berdiri, berjalan keluar dari pintu. Lais menatapnya, bingung. Kemudian dia buru-buru mengikuti di belakangnya. Lais tidak dapat memahami keputusan Rohde. Meskipun dia tidak setuju, dia juga tidak keberatan. Karena sebelum dibicarakan masalah itu, mereka masih memiliki satu hal lagi untuk ditangani Ligia karena gagasan Rod benar-benar bodoh. Meskipun dia tidak setuju, tidak ada keberatan. Karena sebelum masalah praktis, ada masalah yang lebih praktis untuk dihadapi, yaitu mereka kekurangan uang. Kepada Winnie, silakan periksa paragraf di atas dan ubahlah ketika kamu membaca bab-bab ini. Aku tidak tahu siapa itu Rod dan Ligia. Setelah mengumpulkan jumlah total uang yang diperoleh dari Fog Ruins dan remunerasi Matt, mereka memiliki setidaknya 1000 koin emas. Selain itu, Rohde menyuruhnya menjual beberapa permata dan kristal ke toko-toko di kota batu dalam untuk 2.500 koin emas, tetapi dia tahu bahwa itu masih belum cukup untuk membeli rumah di distrik bangsawan. Bahkan rumah-rumah di sudut distrik bangsawan memiliki harga astronomi. Siapa yang dapat menghasilkan uang sebanyak itu untuk membelinya? Namun, saat ini, Rohde sedang berjalan menuju distrik bangsawan dengan ekspresi percaya diri. Ini menggelitik rasa ingin tahu Lais. Bagaimana Rohde dapat menggunakan jumlah koin yang sangat kecil ini untuk membeli rumah di distrik ini? Tidak mungkin dia mencoba merampokkan? Mengingat tindakan Rohde di masa lalu, kemungkinan ini tampaknya tidak terlalu membingungkan. Area teratas, sudut barat daya. Dibandingkan dengan villa-villa yang elegan dan terawat dengan baik di sepanjang jalan, rumah besar di depan mereka adalah bencana total. Batu bata yang membentuk struktur rumah itu benar-benar terkorosi, dan gulma yang panjang dan tebal merayap di sepanjang dinding luar. Rupanya, rumah besar ini telah melihat hari-hari yang lebih baik. Halaman yang dulunya megah sekarang dipenuhi dengan sampah dan kotoran hewan liar. Bahkan langit yang mengelilingi Menshan tampak agak suram. Dan seolah-olah itu tidak cukup, tiba-tiba, angin dingin bertiup, disertai dengan lolongan pelengkap dari anjing liar. Lais tidak bisa membantu tetapi menggigil di adegan ini. Saat mereka memasuki halaman, dia bisa merasakan perubahan suasana yang berbeda jika dibandingkan dengan eksterior rumah.
Tepat di luar Mensyah, jalan-jalannya bersih dan terawat, tetapi halamannya sangat dingin, berantakan, dan mati. Jika seseorang bisa mengukur perubahan pemandangan dalam meter, maka mungkin itu akan sebanding dengan jarak dari surga ke neraka. Tuan Rhode, apakah kamu benar-benar berencana untuk membeli rumah ini? Lais tanpa sadar melingkarkan lengannya di tubuhnya dan tergagap dengan suara rendah. Rhode menggelengkan kepalanya. Ini bukan rencana yang adil. Karena aku sudah membelinya. Tiba-tiba, keheningan yang canggung menimpa pasangan itu ketika mereka saling memandang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Apa? Lais memecah kesunyian. Pikirannya terguncang karena kaget dan matanya terbuka lebar ketika dia secara tidak sadar menolak apa yang dia dengar. Jika itu orang lain, dia akan berpikir bahwa mereka akan bercanda. Tapi ini Rhode, dan dia tahu dia mendengar kata-katanya dengan benar. Kamu mengatakan bahwa kamu sudah membelinya. Ya, mereka hanya meminta aku untuk 500 koin emas, itu benar-benar bagus. 500 koin emas? Mendengar kesepakatan gila ini, Lais berhenti sejenak, lalu, seolah-olah dia memahami sesuatu yang mengejutkan, dia segera menutup mulutnya dengan kaget. Ini rumah hantu Cyril. Di Deepstone City, Cyril SS Haunted House yang terkenal adalah nama yang hampir tidak seorang pun ingin membicarakannya. Semua orang tahu itu, tetapi tidak ada yang mau membicarakannya. Keluarga Cyril dulu keluarga bangsawan kelas 3 di Deepstone City. Tidak seperti keluarga lain, awal keluarga Cyril yang rendah hati dimulai dari patung seni. Kepala keluarga adalah Martin Cyril. Dia memiliki bakat yang tak terbayangkan dalam memahat, terutama memahat tubuh manusia. Semua karya seninya sangat hidup dan hidup. Dan dia diakui sebagai pematung ulung di Deepstone City bukanlah mitos. Tetapi semuanya berubah karena batu misterius. Ketika Martin berusia 29 tahun, ia memperoleh sepotong batu putih yang ia temukan dari tambang Deepstone City. Sementara detailnya tidak diketahui, pemahat utama membawa kembali batu ini ke rumahnya untuk membuat karya terbarunya. Pada awalnya, orang-orang tidak peduli tentang itu. Lagi pula, sebagai seorang pematung ulung, ia memiliki pengejaran dalam hidupnya. Namun, setelah beberapa waktu, para bangsawan mulai penasaran tentang jenis seni apa yang bisa ia buat dari batu itu. Pada awalnya, siklus kerja Martin bukanlah sesuatu yang aneh, dan ia sering mengunci diri di kamar selama seminggu, menyibukkan diri dengan batu. Ini adalah ketika orang-orang mulai bersemangat tentang mahakarya berikutnya. Tetapi kemudian, sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pelayan keluarga Cyril mulai menghilang satu demi satu, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Sebagai keluarga bangsawan, keluarga Cyril mampu mengirim banyak orang untuk menemukan orang yang hilang, tetapi yang mengejutkan, orang-orang itu juga menghilang. Seiring berlalunya waktu, tidak hanya pelayan yang hilang, orang-orang terdekat lainnya juga mulai menghilang. Itu menyebabkan para bangsawan panik. Dan tidak lama kemudian, sebuah peristiwa besar menimpa keluarga Cyril. Istri dan anak perempuan Martin Cyril menghilang. Pada titik ini, orang-orang lupa tentang mahakarya yang sedang dikerjakan Martin dan menyerbu ke ruang kerjanya, berharap ia punya solusi untuk masalah ini. Namun sayang, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Mereka melihat anggota tubuh yang patah berserakan di mana-mana, dan istri serta anak perempuan Martin juga tidak selamat. Jasad mereka tergantung di langit-langit sementara pematung ulung duduk di tengah ruangan, membelai patung seorang wanita di sampingnya. Hal berikutnya yang terjadi sangat sederhana. Martin segera ditangkap, dan dia mengakui bahwa dia telah membunuh semua wanita yang hilang itu. Tetapi dia percaya bahwa kematian mereka dibenarkan karena itu untuk kesempurnaan seni. Dengan mengorbankan hidup mereka, mereka telah melakukan tindakan yang mulia, dan itu layak dihargai. Siapapun yang waras tidak akan puas dengan penjelasannya dan Deepstone City menjatuhkan hukuman mati. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Setelah menerima hukumannya, dia entah bagaimana lolos dari penjara dan menjadi gila. Untuk menangkapnya, Garnison Deepstone City, Asosiasi Tentara Bayaran, dan beberapa bangsawan mengirim orang untuk memburunya. Namun, mereka tidak mengantisipasi bahwa pematung master yang lemah benar-benar dapat membantai puluhan prajurit maju dan ratusan tentara. Pada akhirnya, Martin meninggal dunia setelah memperpanjang staminanya di ruang kerja. Tragedi ini mengejutkan seluruh kota Batu Dalam. Banyak orang percaya bahwa batu itu mengandung sihir dan menggoda pematung utama untuk menjadi iblis pembunuh. Dan batu yang sangat itu, yang dijaga ketat oleh para penjaga kota, menghilang secara misterius pada hari kedua kematian Martin. Selama suatu periode, seluruh Deepstone City menjadi tidak stabil. Sejumlah besar patung keluarga Cyril dihancurkan dan dihancurkan.
Setelah itu, masalah itu secara bertahap dilupakan seiring berjalannya waktu. Namun sangat disayangkan bahwa bahkan setelah kematiannya, ia masih menarik perhatian orang lain. Korban pertama adalah keluarga bangsawan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Cyril, dan mereka datang untuk mengurus properti itu. Namun, setelah sebulan, mereka semua ditemukan tewas di ruang makan, dan di depan mayat ada makanan membusuk yang belum pernah disentuh oleh siapapun untuk waktu yang lama. 2 tahun kemudian, korban kedua diserang. Seorang pedagang kaya pindah dari kota dan bermigrasi ke sini. Untuk berasimilasi dengan masyarakat atas dengan cara tercepat yang mungkin, ia mengabaikan saran dari orang lain dan membeli properti ini. Akhir hidupnya tidak lebih baik dari orang-orang dari sebelumnya. Setengah bulan kemudian, saudagar kaya dan semua pelayannya ditemukan tewas, menggantung diri dari langit-langit. Seolah-olah mereka senang pergi ke surga bersama. Koneksi antara dua peristiwa mengerikan ini menyebabkan orang menghindari rumah berhantu ini. Bahkan Deepstone City tidak berdaya tentang hal ini. Dan karena itu, mereka telah menetapkan harga terendah untuk itu. Tak perlu dikatakan, 500 koin emas untuk rumah sebesar itu adalah tawaran yang luar biasa, jadi, beberapa orang masih mengumpulkan keberanian untuk membelinya. Kali ini, pemilik rumah lebih pintar. Dia tidak hanya menghabiskan uang untuk memperbaharui rumah, tetapi dia juga menghabiskan uang untuk menyewa tim tentara bayaran yang kuat untuk menjaga rumah. Tapi kali ini, bahkan lebih disayangkan. Pemilik rumah bahkan tidak bertahan sampai hari kedua. Sejak itu, tidak ada cahaya yang keluar dari rumah. Tentu saja, tidak ada yang bahkan akan mengkonfirmasi hasilnya karena sudah jelas seperti siang hari. Tentu saja, Lais telah mendengar ini sejak dia adalah penduduk kota batu dalam selama bertahun-tahun. Jadi sekarang Hode benar-benar membeli rumah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Tetuan. Hode, tahukah kamu apa tempat ini? Tempat ini adalah... Tentu saja aku tahu. Hode melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia tidak hanya tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia juga tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ini adalah tempat bos tersembunyi itu berada. Kembali dalam permainan, Cyril's Haunted House adalah salah satu dari beberapa pencarian tersembunyi pertamanya. Karena itu, dia masih bisa mengingat garis pencarian dengan jelas. Namun, sekarang, itu berbeda dari sebelumnya karena dia memiliki persiapan yang cukup untuk mengalahkan bos yang tersembunyi ini. Jangan khawatir, itu hanya sebuah rumah. Selain itu, aku telah membuat cukup persiapan untuk apa yang akan terjadi. Hode dan Lais berjalan melewati halaman yang berantakan dan mencapai pintu masuk rumah. Melalui celah pintu yang membusuk, kegelapan di dalamnya bisa dilihat dengan jelas. Hode mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pintu, lalu dia menoleh dan memandang Lais yang memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Apakah kamu siap? Bab 38, Bayangan di Rumah Berhantu. Apa katamu? Presiden tua itu berdiri dengan tiba-tiba. Iblis kecil itu membawa Lais ke rumah hantu Cyril. Aku juga baru saja menerima berita, sobat. Shrek membuat senyum layu dan berkata, awalnya, aku ingin mencari mereka dan bertanya tentang rencana mereka. Tapi mereka sudah lama berlalu. Tidak lama kemudian aku mengetahui bahwa mereka pergi ke balai kota untuk membeli properti Cyril. Tak perlu dikatakan, setelah melihat langkahnya yang berani, aku sangat optimis tentang masa depannya. Omong kosong. Omong kosong. Presiden tua itu membanting meja. Tempat itu bukanlah daerah santai yang bisa mereka kunjungi. Segera tarik mereka kembali. Shrek menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Mereka sudah ada di dalam. Namun segera, senyum muncul dari wajahnya. Tapi kalau dipikir-pikir, kawan, mengapa kamu begitu cemas? Bukankah kamu membenci orang yang melanggar peraturan tentara bayaran? Bukankah lebih baik sekarang jika keduanya menghilang? Grup tentara bayaran mereka akan segera dibubarkan dan kamu akan mendapatkan satu slot lagi. Kenapa repot-repot dengan mereka sekarang? Itu, dan ini dia. Presiden tua itu mengerutkan kening. Rupanya, dia sangat tidak puas. Bocah itu baru saja ditunjuk sebagai pemimpin guild, tetapi tindakan pertama yang dia ambil tidak memiliki tanggung jawab dari anggotanya. Shrek, cepat ke rumah berhantu. Mungkin belum terlambat untuk menyelamatkan situasi. Jangan gugup, teman lama, mungkin situasinya tidak seburuk yang kamu kira, kata Shrek dengan tenang. Presiden tua itu mengungkapkan ekspresi bingung. Maksud kamu apa? Setelah bertahun-tahun bersama Shrek, Presiden tua itu mengerti bahwa dia bukan karakter yang kejam. Karena dia mengucapkan kata-kata itu, dia pasti menyadari sesuatu. Tidak ada. Setelah mengabaikan keingintahuan Presiden dengan sengaja,
Shrek mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, memperlihatkan senyum elegan. Kamu belum pernah melawannya sebelumnya, jadi kamu mungkin tidak mengerti dia. Tapi aku berbeda. Mungkin, pemuda ini bahkan dapat membuat keajaiban. Karena dia berani membeli rumah besar itu, dia pasti punya rencana untuk menyelesaikan masalah rumah berhantu itu. Adapun kami hanya harus menonton dengan tenang di sela-sela. Juga, apa yang kamu katakan kepada Lais? Bahwa ini pertaruhan? Iya nih. Ini pertaruhan, jadi kita juga harus bertaruh padanya. Jika Rode bisa menyelesaikan kutukan misteri ini, maka itu adalah hal yang baik bagi kita. Aku percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. HMPH. Itu hanya kebanggaan orang muda, presiden tua itu mendengus jijik. Hanya karena dia mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa dan sekarang dia pikir dia tidak terkalahkan. Ada banyak orang bodoh seperti itu, dan dia tidak berbeda. Tapi Shrek hanya menyeringai dan membalas, tapi ada juga banyak jenius. Apakah anak ini bodoh atau jenius? Kita saat ini tidak tahu, tapi aku pikir itu semua akan segera terungkap. Presiden tua itu memutar matanya. Aku hanya berpikir itu terlalu dilebih-lebihkan. Terus terang, jika bukan karena fakta bahwa kamu tidak pernah meninggalkan Deepstone City selama beberapa dekade, aku akan benar-benar ragu bahwa kamu tidak memiliki hubungan dengan anak ini karena kamu sangat peduli padanya. Dan aku senang ada hubungannya dengan dia. Shrek menghela nafas. Aku mulai tua. Meskipun aku tidak merasa seperti ini kemarin, tapi setelah kejadian itu, Shrek mengalihkan pandangannya ke atas dan menghela nafas sekali lagi. Memikirkan kembali, apa yang aku lakukan ketika aku di usianya? Sekarang, lihatlah kelompok anak-anak ini. Tidakkah kamu merasa bahwa kami tidak dapat mengikuti waktu lagi? Tapi sejarah masih memiliki tempat kita. Presiden tua itu bermain dengan pena di tangannya saat dia berbicara. Kaum muda memiliki kemuliaan mereka sendiri, dan kami juga memiliki harga diri kami sendiri. Dan sekarang bukan saatnya bagi kamu untuk merasa tua. Baiklah, karena kamu begitu percaya padanya, maka aku tidak akan ikut campur lagi. Tetapi, jika masih tidak ada gerakan dalam 3 hari, maka kamu harus siap untuk mengambil orang untuk mengumpulkan mayat mereka. Di koridor yang suram, papan kayu yang membusuk berderit di bawah tekanan berat. Meskipun saat ini, keadaan rumah saat ini berada dalam kekacauan total, tetapi pada suatu waktu, itu adalah rumah yang elegan dan cantik dengan karpet beludru merah gelap, patung rumit, dan lampu kristal yang cemerlang. Namun, seperti kata pepatah, waktu menyapu segalanya. Dalam hal ini, waktu perlahan-lahan menghancurkan kemegahan rumah. Angin dingin menyaring celah-celah di jendela kaca dan mengacak-acak gorden. Sebuah lampu gantung besar tergeletak di lantai, dengan kristal-kristal berserakan di seluruh ruangan. Dan di dinding, lukisan-lukisan yang dulunya indah itu dipenuhi noda dan sarang laba-laba. Sementara pemandangan itu tampak tidak menyenangkan secara estetika, pemandangan itu tentu saja memeriksa semua kotak bertema rumah berhantu. Jatuh. Rode memukul tangannya bersama-sama untuk membersihkan debu residu di lengan bajunya setelah dia melemparkan meja kayu yang membusuk di kakinya, ke samping. Seperti kelinci yang ketakutan, Lais melompat begitu dia mendengar suara itu dan berbalik untuk menatap Rode dengan wajah pucat. Apa yang kamu lakukan, Tuan Rode? Membersihkan. Dia membuat gerakan tangan dan memberi isyarat pada burung roh untuk menyulap angin kencang untuk menyapu debu yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Rode kemudian menghadap ke arah Lais dengan ekspresi acuh tak acuh yang biasa dan berkata, bagaimanapun, tidak ada yang tinggal di tempat hantu ini selama beberapa tahun. Sudah waktunya untuk membuang hal-hal ini. Sebagai benteng kelompok tentara bayaran, kami tidak memerlukan dekorasi seperti rumah-rumah bangsawan itu, ini sangat merepotkan, hanya dekorasi sederhana yang bisa dilakukan. Tapi kualitas karpet ini tidak buruk, kita bisa menyimpannya, bagaimana menurutmu? Tuan. Lais hampir menangis ketika dia melihat Rode bertingkah seolah dia baru saja membeli rumah baru dan datang untuk menghias tata letak. Tekanan pada Lais tidak sedikit. Bagaimanapun, dia mendengar desas-desus buruk tentang rumah berhantu ini. Rumah ini telah merenggut nyawa banyak wanita muda dan tentara, dan sebagai hasilnya, persepsi bahaya batinnya terus-menerus dalam keadaan siaga tinggi. Bahkan sedikit gorden tirai bisa mengejutkannya. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Meskipun menghadapi kematian beberapa kali di wajahnya, dia tidak bertarung melawan musuh yang tidak bisa dilihat. Rode jelas memperhatikan ekspresi ketakutannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia ingat bahwa pertama kali dia datang ke sini, dia juga bertindak seperti dia, hati-hati memeriksa setiap sudut rumah karena dia takut monster tiba-tiba muncul entah dari mana.
Tetapi pada saat itu, bahkan Rohde tidak berharap bahwa bahaya akan datang pada saat yang paling tidak terduga. Tapi sekarang, dia akrab dengan proses pencarian dan cukup kecewa bahwa dia pernah merasa sangat takut akan hal itu. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat ketakutan. Meskipun dia bilang dia membersihkan, tapi itu tidak lebih dari fasad. Meskipun ia telah menerima akta tanah dari balai kota, sistem kelompok tentara bayarannya tidak mengenali benteng itu. Ini berarti bahwa mereka belum menyelesaikan persyaratan, yaitu untuk membersihkan rumah berhantu ini. Itu sebabnya dia membawa Lais ke sini untuk membantunya karena dia adalah kandidat terbaik dengan keterampilan sucinya. Dan karena satu-satunya bawahannya adalah Lais, ia harus entah bagaimana menemukan cara untuk melatihnya agar bisa mengikuti kecepatannya. Namun, Lais bukan pemain, dan karenanya, dia tidak bisa dengan terang-terangan mengatakan hal-hal seperti, "Cere, ayo selesaikan tugas ini bersama dan naik level." Seseorang harus menyadari bahwa NPC dalam permainan naik level secara berbeda dari pemain. Karena itu, Rohde tidak punya pilihan selain untuk menipu gadis malang ini untuk datang ke sini bersamanya. Matahari akhirnya terbenam. Kegelapan merayap masuk dan menyelubungi langit. Sekarang, rumah yang sudah gelap bahkan lebih gelap. Hanya perapian di tengah aula yang memancarkan sumber cahaya. "Bapak. Rohde, kurasa kita harus kembali. Kami masih bisa membersihkan besok." Lais merasa semakin tidak nyaman semakin gelap rumah itu. Itu bukan perasaan fisik, tetapi itu adalah perasaan bahaya naluriah. Tidak dibutuhkan. Mari kita istirahat di sini, karena ini adalah benteng kita. Dia sangat jelas tentang perasaannya yang tidak nyaman sekarang. Ketika dia memasuki area ini dia menerima prompt sistem, memasuki domain jahat. Bagi makhluk-makhluk yang termasuk dalam terang, kejahatan dan kegelapan adalah musuh terbesar mereka. Oposisi abadi antara yang baik dan yang jahat jelas menarik garis antara kedua belah pihak. Ini berarti bahwa jika seseorang memasuki wilayah oposisi, tekanan absolut akan menekan mereka. Dan sekarang, karena Lais berada di wilayah kejahatan, dia akan merasa tertindas oleh lingkungan dan akan merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah setengah malaikat, setengah manusia, jadi setidaknya dia masih bisa mempertahankan keadaan ini. Sudah hampir waktunya. Begitu dia mengkonfirmasi pemicu pencarian dari ingatannya, dia mengulurkan tangannya dan memanggil kartu merah terang. Dentang. Dan akhirnya, pada saat ini, tangisan nyaring terdengar. Bab 39, Quest Activate. Dentang. 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 Itu adalah suara bel. Suara itu bergema di kegelapan. Seolah-olah itu berdering dalam di hati orang-orang. Rohde berdiri dan mengamati sekelilingnya dengan cermat, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan kartu di telapak tangannya. Lais. Iya. Apakah kamu masih ingat apa yang kita lakukan di kota itu sebelumnya? Aku ingat. Begitu dia mengingat pertemuan sebelumnya, Lais segera ingat apa yang seharusnya dia lakukan. Postur tubuhnya kencang saat dia menyinari udara di sekitar mereka dengan bola yang hangat dan ringan. Dan seolah-olah sesuatu bereaksi terhadap cahaya suci, angin kencang tiba-tiba bertiup, menyebabkan bara menyebar ke segala arah. Bapak. Rohde, apakah musuh ini mirip dengan apa yang kita lawan saat itu? Karakteristiknya agak mirip. Mendengar balasan acuh tak acuh Rohde, hati Lais akhirnya menjadi jauh lebih tenang. Jika itu di masa lalu, dia pasti tidak akan bisa menjaga ketenangannya. Namun, setelah mendapatkan pengalaman dari pertempuran di Fog Ruins, dia gembira bahwa dia menemukan bahwa kemampuannya bisa di atas angin dengan monster-monster yang menakutkan. Bagaimanapun, sejak selamanya, peraknya adalah berdiri di belakang garis depan, tidak dapat membantu secara langsung. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Dalam keadaan khusus, dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran juga dan tidak hanya mengandalkan perlindungan timnya. Ini memberi Lais rasa percaya diri yang luar biasa. Jadi, begitu dia mendengar Rohde menyebutkan tentang Fog Ruins, ketakutannya terhadap rumah berhantu ini agak berkurang. Karena Rohde menyebutkan tentang itu, maka dia pasti punya cara. Tanpa sadar, Lais mulai percaya dan mengandalkan Rohde yang baru dikenalnya belum lama ini. Pertempuran sudah dimulai. Rohde mengangkat kewaspadaannya. Dia menyapu pandangannya dengan hati-hati ke sekelilingnya, tetapi tanpa peringatan, dengan gerakan cepat, dia membalik tangan kanannya. Tanda bintang muncul di tangan Rohde, dan dia segera membelah kegelapan tanpa ragu-ragu. Dengan gerakan mengalir, dia melanjutkan dengan melemparkan pedangnya. Tiba-tiba, gelombang nyala api terbentuk di posisi pedangnya, yang segera meluncurkan anjing hitam yang tertutupi api. Pembunuh api. Anjing pemburu segera pergi ke posisi bertarung.
Dia melengkungkan tubuhnya ke belakang dan mencengkeram tanah dengan cakar. The Flame Killer lalu memberi auman rendah. Sebagai makhluk elemental, ia memiliki perasaan bahaya yang tajam, yang pada gilirannya, merespons dengan geraman secara naluriah. Lais, gunakan perisai untuk dirimu sendiri. Ingat, jika kamu menghadapi bahaya, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggunakan mantra penyembuhan. Aku pikir kamu tahu bagaimana melakukan itu. Ya, Pak. Setelah diyakinkan dengan keyakinannya, Lais dengan cepat tenang. Rhode mengangguk sedikit dengan puas. Dengan pengamatannya yang tajam, dia merasa bahwa gadis ini hampir sempurna dalam sifatnya yang cermat, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki tujuan yang pasti. Jadi ketika dia mengeluarkan perintah untuk Lais, kepribadiannya segera berubah, dan dia bukan gadis yang takut dan takut dari sebelumnya. Ikuti aku. Rhode berbalik dan berjalan menuju aula. Ada keheningan yang mematikan di sepanjang koridor luar. Angin dingin bertiup terus-menerus melalui jendela yang pecah. Bingkai terus membanting terhadap ambang jendela, menyebabkan gema menakutkan di seluruh rumah. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak ada yang berbeda. Namun, beberapa makhluk jahat sudah bergerak. Rhode melihat bayangan bergerak, dan akhirnya bersembunyi di sudut. The Flame Killer juga menggeram dengan gembira. Dari belakang gigi taringnya yang tajam, sebuah cahaya yang kuat berkumpul di tenggorokannya, dan jilatan api kecil berkelip di sekitar mulutnya. Tiba-tiba, sebuah patung manusia yang hilang setengah dari tubuhnya muncul keluar dari kegelapan dan terbang ke arahnya, seolah-olah ada sesuatu yang melemparkannya. Itu datang. Menghadapi serangan ini, Rhode mengayunkan pedangnya ke arah patung yang masuk, mengirisnya menjadi dua. Ledakan! Patung itu pecah ketika mendarat di lantai. Pada saat yang sama, Lais merasakan getaran di punggungnya. Dia tanpa sadar berbalik dan menemukan sesosok manusia kebiru-biruan di tangga. Ini adalah roh-roh jahat yang ada di benua ini. Jiwa tragis yang tidak bisa meninggalkan dunia karena sumber kekuatan jahat telah menodai mereka. Mereka tidak lebih dari seorang bekas kulit dari diri sebelumnya, tidak memiliki kesanggupan, tetapi hanya kebencian mendalam terhadap yang hidup. Dan tentu saja, sebagai guru roh, Lais tentu memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang mereka. Sekarang dia telah melalui Fog Ruins, dia bahkan lebih percaya diri untuk menghadapi roh jahat ini. Karena itu, ia membentuk strateginya sendiri dalam benaknya sebelum menyerang roh jahat tanpa ragu. Namun, tepat sebelum dia bisa mengambil tindakan, Rhode mengulurkan lengannya ke arah bahu Lais. Bapak. Rhode? Merasakan perilaku aneh Rhode, dia berbalik dengan terkejut di matanya. Ada cara yang lebih baik, Lais. Menghadapi tatapan ragu Lais, ekspresi Rhode mempertahankan ketenangannya. Dia menunduk dan membisikkan sesuatu kepada Lais. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, perlahan, ekspresinya berubah dari keraguan, kekejutan, dan akhirnya ke sukacita. Aku akan mencoba yang terbaik, Emer Rhode. Sangat bagus, lalu serahkan sisanya padaku. Lebih dari selusin roh jahat muncul dan mengelilingi keduanya. Bentuk halus mereka melayang di udara saat mereka mengulurkan tangan dan menjerit. Mereka bergegas dengan tujuan untuk merobek tubuh mereka yang hidup. Namun, tindakan gegabah mereka sia-sia. Ke samping, anjing hitam yang telah mati untuk pertempuran, melompat dan meluncurkan lautan api dari rahangnya yang menakutkan menuju roh-roh jahat. Kelemahan utama dari makhluk mayat hidup adalah elemen suci, tetapi dengan cermat mengikuti itu adalah elemen api. Dalam pertempuran ini, Rhode memiliki keduanya. Itulah alasan mengapa dia tidak takut menantang pencarian ini. Jika hanya dengan dirinya sendiri, dia pasti tidak akan bermain dengan hidupnya dengan 500 koin emas yang sangat sedikit. Saat dihadapkan dengan Firebreath, roh-roh jahat menjerit kesakitan. Tubuh halus mereka kebal terhadap serangan fisik, tapi itu tidak berguna melawan serangan sihir. Segera, 2 atau 3 roh menghilang ketika mereka mati karena serangan unsur api. Firebreath tidak memiliki cara untuk mengetahui targetnya dan mengakibatkan furnitur juga terbakar. Pembentukan roh-roh jahat mulai melemah, dan pada saat ini, Rhode mengaktifkan Shadow Flash. Dalam sekejap, seolah-olah dia adalah burung layang-layang terbang di atas pagar, bayangan kusam melewati dinding api tanpa halangan. Bahkan sebelum roh-roh jahat bereaksi, pedang putih telah menembus inti mereka. Satu demi satu, mereka jatuh seperti lalat. Swoosh! Roh jahat yang berusaha memblokir serangan itu diiris menjadi 2 seperti pisau panas melalui mentega. Segera, roh-roh jahat lainnya entah bagaimana berhasil memahami bahwa dia bukan musuh yang bisa dianggap enteng dan mereka mundur dengan tergesa-gesa. Mereka terbang ke arah dinding dan menghilang. Tangga kemudian mulai bergetar. Armor berkarat tiba-tiba mengeluarkan suara berderit.
perlahan-lahan mengangkat pedang raksasa di atas kepalanya dan menabrak Rode. Tapi sebelum itu bahkan bisa menarik serangan itu, anjing hitam itu memperhatikan dan terlebih dahulu menyemprotkan apinya ke armor. EXP 360250. Tidak cukup. Rode melirik bisikan dengan sisi matanya dan mendapati bahwa pengalamannya terlalu lambat. Itu jauh di bawah waktu di Twilight Forest. Tapi bukan misteri mengapa. Karena roh-roh jahat ini bukan monster elit, ia dapat dengan mudah membunuh selusin dari mereka. Jadi, tentu saja pengalaman itu tidak akan bernilai banyak. Tetapi bagi Rode, ada banyak hal penting yang harus dilakukan. Rode melihat sistemnya meminta dan menemukan bahwa pengalamannya meningkat terlalu lambat, itu jauh melampaui waktu di hutan Twilight. Tapi itu tidak mengherankan. Lagi pula, roh-roh jahat ini bukan monster elit dan dia dapat dengan mudah membunuh selusin, jadi tentu saja, pengalaman itu tidak begitu berharga. Tetapi bagi Rode, ada hal-hal penting yang perlu dia lakukan. Dia menoleh dan menatap gadis di tangga. Rode bisa mendengar jeritan roh-roh jahat dengan jelas. Mengamati sosok yang dingin dan mati, Lais mengangkat tangan kanannya ketika dia mengingat kata-kata Rode dari sebelumnya. Penggunaan lampu penyembuhan tidak hanya untuk menyembuhkan luka. Ingat, padatkan, tumpang tindih, dan kompres. Lalu lemparkan itu. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Mengembun. Dia bisa merasakan kekuatan suci bergabung dengan kehendaknya sendiri dan perlahan-lahan mencapai puncaknya. Menurut prosesnya, dia sudah bisa melemparkan cahaya penyembuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Tumpang tindih. Kekuatan suci terus mengembun dan berfluktuasi. Dia menyadari bahwa setelah mencapai titik tertentu, konsentrasi secara bertahap menjadi mudah. Kompres. Setelah dua jenis kekuatan suci mulai bergabung, kekuatan roh Lais sudah mencapai batas. Telapak tangannya gemetar dan ekspresinya seolah-olah dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, beberapa roh jahat berhasil menggunakan waktu casting yang tertunda untuk bergegas ke sisinya. Ketika Lais sadar kembali, roh jahat dengan mata hampa dipenuhi kebencian yang dalam tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia secara tidak sadar mundur setengah langkah dan energi di tangannya lenyap karena ketakutannya. Pada saat itu, sebuah pedang muncul dari belakang dan menembus roh jahat. Lagi, kata Rode dengan nada tenang. Iya nih. Lais menggigit bibirnya dan mengangkat tangannya sekali lagi. Belajar dari pengalamannya yang gagal, ia dengan cepat mengembunkan energi di antara kedua tangannya. Menatap roh jahat dari jauh, Lais mengepalkan giginya dan meraih ke depan dengan tangan kanannya. Swos! Cahaya cemerlang muncul dari udara tipis. Sinar yang setebal pilar, menelan roh-roh jahat di daerah serangan dan sebelum roh-roh itu bereaksi, mereka berubah menjadi abu. Lais menarik tangannya dan menyaksikan apa yang terjadi di depannya dengan terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa mantra penyembuhan dapat merusak makhluk mayat hidup, tetapi dia tidak berharap itu mantra yang kuat. Jiwa suci memberkati aku. Mungkinkah ini disebut mantra penyembuhan? Kekuatan itu sepenuhnya membanjiri Hammer of Trial dari Uskup Kuil. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengubah ekspresinya dari syok ke kegembiraan, kata-kata Rode yang tenang bagaikan seember air dingin yang berhamburan ke wajahnya saat dia menariknya kembali ke kenyataan. Terus bekerja. Ini baru permulaan. Bab 40, Mayat Hidup. Pertempuran ini agak aneh. Itu gelap dan sunyi, namun intens. Dari luar, tidak ada yang tahu bahwa pertempuran sengit terjadi di dalam. Indikasi bahwa pertempuran sedang terjadi adalah kilatan cahaya sporadis yang bocor keluar jendela. Tanda bintang melengkung dalam lengkungan. Suara mendesing. Kayu membusuk yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah setiap kali pedang putih ditebang. Dan setelah setiap tebasan, nyala api merah terang akan segera menyusul saat membakar roh-roh jahat. Sebanyak mereka mencoba melarikan diri melalui dinding, mereka masih tidak bisa berlari lebih cepat dari lautan api dan akhirnya ditelan. Selain bekas luka bakar sisa, bahkan sepotong terak tertinggal. Kerja tim Rode dan pembunuh api terus meningkat saat mereka melawan roh-roh jahat. Dia menggunakan pencarian ini tidak hanya untuk meredam keterampilan Lais, tetapi juga untuk membangun kerja timnya dengan semangat pemanggilannya. Bagaimanapun juga, roh pemanggil yang ia memiliki berbagai variasi, dan 3 kartu di geladaknya sekarang adalah kartu yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya dalam permainan. Walaupun dia memang memiliki pengalaman dengan kartu yang serupa, pada akhirnya, karakteristiknya masih berbeda, jadi dia masih harus melakukan trial and error untuk mengetahui cara yang paling efisien. Pertempuran dengan Shrek adalah contoh yang bagus. Jika dia terbiasa dengan kepribadian dan karakter Flame Killer, pertandingan itu mungkin tidak akan berakhir sebagai hasil imbang,
tetapi sebagai kemenangan. Namun, meskipun tidak ada jika di dunia ini, itu tidak berarti bahwa tidak ada cara untuk menebusnya juga. Rhode mengambil pedangnya dan mundur. Perubahan perilaku yang tiba-tiba ini menyebabkan roh-roh jahat berkerumun. Namun, bagaimana cara mengatasi Rhode semudah itu? Saat dia mundur, anjing hitam itu bertukar posisi dengannya dan meluncurkan napas api ke arah roh-roh jahat. Satu tertutup sementara satu mundur. Waktu mereka sempurna. Dan sekali lagi, nyala api menyapu dan menelan roh-roh jahat. Roh-roh jahat tingkat rendah ini yang bahkan lebih lemah dari keinginan akan adalah lawan ideal untuk latihan. Wajah Lais tegang. Lengan kanannya terus bergerak saat dia melemparkan sinar cahaya satu demi satu. Kapan saja sinar suci mencurahkan dari langit, banyak roh jahat akan layu dan lenyap. Memang, guru roh ini adalah pembelajar yang cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sudah bisa menguasainya. Sekarang, dia bahkan berusaha mengubah kekuatan dan kecepatan skill. Rhode tahu bahwa metode casting ini agak tidak lazim. Meskipun skill itu sendiri tidak membedakan antara yang baik atau yang jahat, tetapi elemennya masih harus sesuai dengan mantra yang digunakan. Misalnya, sama seperti batu, selama ia memiliki judul, batu, di dalamnya, itu akan menjadi objek makna yang ada di dunia. Mantra itu sama, sementara itu memiliki definisi dan huruf misteriusnya sendiri. Mantra air masih mantra air, dan mantra es adalah mantra es. Jika seseorang mengolah air dan es menjadi satu, atau sebaliknya, maka hasilnya tidak akan menguntungkan. Lais berada pada tahap seperti itu. Karena dia belum di level 10, dia tidak memiliki sarana untuk mempelajari mantra suci, pedang penghakiman. Namun, itu tidak berarti bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Karena dia memiliki garis keturunan setengah malaikat, itu bisa menggantikan setengah lainnya yang akan melemahkan kekuatan sucinya. Dan lebih jauh lagi, itu bermanfaat baginya untuk beradaptasi dengan irama serangan sesegera mungkin. Terus fokus pada ritme Mantra. Kecepatan musuh tidak cepat, tetapi kamu masih harus memperhatikan keselamatan kamu sendiri. Beberapa monster mayat hidup memiliki kemampuan jarak jauh. Rhode berkata dengan tenang tanpa memandang Lais, dan tiba-tiba, matanya melotot ke samping, misalnya, yang ada di sebelah kiri. Dia menarik kerah Lais dengan tiba-tiba dan menariknya ke tempat yang aman. Kurang dari sedetik kemudian, lampu hijau jahat melesat dari posisi sebelumnya dan menabrak dinding di dekatnya. Setelah memastikan bahwa dia tidak mengalami cedera, dia melihat ke arah sumber serangan dan menemukan beberapa kerangka memegang busur dan anak panah yang mengarah ke arah mereka. Soket mata kosong yang menakutkan dan sunyi menyala dalam kegelapan seperti kunang-kunang di malam hari. Seperti yang diharapkan, itu akan datang. Rhode mengepalkan pedangnya dengan erat. Jika hanya roh jahat yang tinggal di rumah angker ini, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama. Deepstone City tidak kekurangan prajurit yang kuat. Bahkan SW pendekar pedang ringan, dapat membantai monster-monster tak berperasaan ini sendirian. Dengan demikian, rumah besar ini pasti menyimpan sesuatu yang jauh lebih misterius dan menakutkan. Sekarang, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Lais, lemparkan perisaimu ke atas sekarang. Rhode berteriak tiba-tiba. Dia mengangkat pedangnya di atas kepalanya dan mengarahkan tangan kirinya ke arah depan. Setelah menerima perintah Rhode, pembunuh api bergegas ke depan segera dan menembus barikade iblis sebelum mendarat tepat di tengah-tengah pemanah kerangka. Fui! Panah kehijauan melesat sekali lagi. Tapi itu dibelokkan dari perisai pelindung yang dilemparkan Lais. Rhode menggeser pendiriannya dan menggunakan pedangnya untuk menangkis roh-roh jahat yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan, meraih tangan Lais dan berkata, "Ayo bergerak. Jangan lupa untuk melemparkan kembali perisai kamu ke atas diri kamu sendiri." Sebelum dia bahkan bisa menjawab, dia segera menariknya keluar dari pengepungan dan berlari keluar menuju sisi kiri tangga. Pemanah kerangka tidak memiliki banyak ancaman dalam serangan jarak dekat. Sebelum mereka bisa melakukan serangan balik, anjing hitam itu sudah bergegas menuju sisi mereka dan merobek formasi mereka terpisah dengan cakar ganasnya. Mereka yang beruntung yang berhasil melarikan diri dari gelombang serangan pertama segera menderita dari lautan api. Lantai 3. Ketika Rhode mencapai lantai 3, dia samar-samar bisa mendengar bentrokan antara pemanah kerangka dan anjing hitamnya. Sesekali, raungan akan mengguncang seluruh rumah. Rhode tahu bahwa anjing hitam itu tidak akan bertahan lebih lama melawan segudang pemanah. Namun, karena itu tidak masalah karena dia dapat dengan cepat memanggilnya kembali setelah kematiannya selama dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup, dia tidak terlalu khawatir. Espa, tidak mungkin kamu berpikir untuk membakar tempat ini, kan? Lais bertanya dengan ekspresi khawatir.
Rhode meliriknya dengan aneh, "Tidak, aku tidak berencana untuk merobohkan tempat ini. Bagaimanapun, ini adalah benteng kami." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Dentang! Pedangnya bertabrakan dengan sesuatu yang sangat berat, menyebabkan pedang Rhode menekuk pada sudut yang canggung sebelum secara paksa menabrak dinding. Meskipun dinding kayu tipis yang menopang dampaknya, Rhode masih kehilangan keseimbangan. "Sekarang!" Rhode berteriak kepada Lais yang bersembunyi di belakangnya dan dia segera mengulurkan tangannya, melemparkan sinar cahaya lain. Sinar itu dengan cepat mendarat di monster undead baru, tetapi dibandingkan dengan roh-roh jahat dari sebelumnya, vitalitas undead ini jelas lebih unggul. Setelah menerima serangan penuh dari Lais, mereka hanya mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, daerah di sekitar mereka diterangi oleh serangan itu. Akhirnya, mereka bisa melihat fitur musuh mereka. Kerangka membusuk yang memiliki lubang menganga di perutnya muncul di depan mereka. Mayatnya menjulang hampir setinggi 2 meter, daging busuk tergantung di ujung-ujungnya. Itu mengenakan baju besi yang rusak sambil memegang pedang yang sangat terkelupas. Meskipun itu lebih kuat dari roh-roh jahat, masih tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, elemen suci bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh undead. Ini, Lais menatap monster itu dengan wajah jijik. "Ini adalah zombie. Aku akan memulai serangan. Perhatikan kedua belah pihak." Rhode melengkungkan tubuhnya ke bawah dan melompat dengan gesit ke arah pegangan terdekat. Saat berada di udara, dia memutar tubuhnya dan mencelupkan pedangnya ke bawah, menghasilkan momentum yang menyebabkan tubuhnya berputar, dengan keras menebas dada zombie raksasa itu. Ketika serangan Rhode hendak mencapai zombie, pedang tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menangkisnya. Zombie tidak membuang-buang waktu dan menggunakan kesempatan untuk meluncurkan serangan gila ke Rhode. Itu membuka kedua telapak tangannya dan bergegas ke depan. Manusia normal pasti tidak akan menggunakan langkah melukai diri seperti ini, tetapi untuk mayat hidup, itu tidak merasakan sakit sehingga serangan semacam ini sangat berbahaya. Namun, sikap Rhode tidak mengubah sedikit pun. Dia membalik telapak tangan kanannya dan efek riak yang terbentuk oleh sinar cahaya muncul dari pedang. Teknik tepi tajam, aktifkan. Tepat ketika zombie hendak meraih Rhode, pedangnya berkilau dan membelah bahu kiri zombie dengan bersih. Dengan buff di pedangnya, serangannya menjadi lebih mematikan. Tidak masalah apakah itu kulit kering atau tulang tebal, pedangnya akan mengiris semuanya dengan mudah. Tebasan lainnya datang secara berurutan dan memotong seluruh lengan kiri semudah itu adalah kertas. Pedang muncul sekali lagi saat ia merosot ke arah Rhode. Di belakang, ekspresi Lais menegang. Ketika zombie mencoba serangan pedang pertamanya pada Rhode, dia telah mendeteksi niat jahat ini yang masih melekat di bayang-bayang. Sebelum dia bisa berbicara dengannya, pedang itu sudah berada di samping Rhode dan dalam beberapa detik, pedang itu akan memotong kepala Rhode. Tapi Rhode melakukan langkah yang tidak terduga. Alih-alih menghindari pedang dengan mundur, dia menyandarkan tubuhnya ke sumber serangan seolah-olah dia kehilangan keseimbangan. Pedang yang mengikuti lintasan yang dimaksudkan, meleset dari sasaran dan menebas ruang kosong. Tubuh mengeluarkan bau busuk, dan Rhode tidak bisa membantu tetapi sedikit tercekik. Tapi segera, dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dan menabrak bahunya ke tubuh yang membusuk sebelum mengangkat pedangnya ke depan. Cahaya cemerlang muncul dari ujung pedangnya, dan dia menggambar bulan sabit yang indah saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah dengan anggun. Namun, sementara itu mungkin tampak tidak berbahaya, serangan itu tidak kurang dari fatal. Tubuh mayat hidup akhirnya berhenti bergerak. Garis gelap perlahan muncul di tubuh tempat Rhode memotong. Mendesah. Rhode berdiri di atas bangkai mayat-mayat raksasa ketika ia menepuk-nepuk debu dan membusuk dari bahunya. Kembali dalam permainan, dia tidak bisa mengalami, dia juga tidak ingin mengalami bau busuk ini. Tapi karena ini adalah dunia nyata sekarang, dia akhirnya bisa mengerti mengapa deskripsi zombie adalah, zombie memiliki bau yang kuat. Ayo terus bergerak. Bersambung.